umumkan Xie Yuan masuk ke balai ruangan. Yang Mulia, Yuan telah menyelesaikan tugas dengan baik. Sudah setengah tahun menjalankan misi. Akhirnya berhasil membuat perjanjian dengan Ye Zhao. Setengah bulan lagi, Kaisar Ye Zhao akan datang sendiri ke Beilan untuk melakukan perundingan damai. Pelayan Istana Xi, Anda sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Dalam hidup Yuan ini, hanya berharap Yang Mulia dan anak-anak menikmati zaman keemasan yang damai. Sekarang, akhirnya terwujud. Kali ini, pelayan Istana Xi telah membuat jasa besar. Pasti akan kuanugerahi penghargaan setinggi-tingginya. Pelayan Istana Xie membantu Yang Mulia. Jasanya akan dikenang sepanjang masa. Kali ini pasti akan diangkat sebagai kaisar. Berbagi tahta kerajaan luas dengan Yang Mulia. Sudah 10 tahun menjelajahi waktu. Yang ku cari hanyalah dirimu. Yuan, ingat, jangan masuk ke ruang belajar. Apalagi melihat isinya. Halo. Halo, namaku Xie Yuan. Datang dari 1000 tahun kemudian. Khusus datang untukmu. Dengan resti langit, Kaisar memerintahkan. Xie Yuan telah berjasa besar. Hati kami sangat terhibur. Surat keputusan. Khusus menganugerahkan Xie Yuan untuk menikah dengan Ibu Qi. Berharap Ibu Qi menikah dengan Ibu Qi. Yuan, Bibi Qi sudah sangat tua dan sudah tidak haid lagi. Kalian hanya berpura-pura. Kamu juga tidak perlu dengannya bermain peran sebagai suami istri yang mesra atau memiliki anak. Lin Wangqiu. Kita sudah bersama 10 tahun. Bahkan punya sepasang putra-putri. Tapi kau malah mempermalukanku di depan umum. Tapi kau malah di depan umum memberikanku kepada seorang bibi. Kamu anggap aku apa? Aku juga tak punya cara. Aku beberapa hari lagi akan menikah dengan Huai Qing. Dia sepertinya agak terganggu dengan kehadiranmu. Jadi aku terpaksa mengambil cara ini. Huai Qing. Jadi, isu bahwa kau punya kekasih baru, itu benar? Apa maksudnya? Aku punya kekasih baru. Sebagai kaisar, punya banyak selir. Bukankah itu wajar? Tapi bukankah dulu kau bersumpah akan bersamaku seumur hidup? Berdua saja? Yang Mulia. Yuan? Yang Mulia, medan perang berbahaya. Kenapa kau datang? Sudah kukatakan, akan selalu melindungimu. Hati-hati. Yuan. Bagaimana keadaannya? Lapor, Yang Mulia. Untung panahnya tidak beracun. Istirahat beberapa hari akan pulih. Jangan menangis. Ini kan tidak apa-apa. Ini semua salahku. Aku yang salah. Membuatmu seperti ini. Aku datang untukmu. Aku akan selalu menjagamu. Aku, Lin Wangqiu, bersumpah, dihidupin hanya bersamamu. Sepasang seumur hidup. Tak akan mengecewakanmu. Jika langgar sumpah, kau boleh tinggalkan aku. Yuan, aku tidak mengecewakannya. Juga tak ingkari janji. Hanya sekarang, Huai Qing butuh waktu. Setelah dia tak keberatan sama sekali, aku akan izinkan kamu dan Bibi bercerai. Kaulah di sisiku, yang paling berarti. 10 tahun hidup mati bersama. Kenangan indah masa lalu. Pada akhirnya, kalah dari orang luar. Berhenti. Sudahlah. Berani aku bertanya. Yang Mulia, karena Yang Mulia sendiri yang menunjuk jodoh. Maka aku akan mendapat berapa banyak mas kawin?
Kamu hanya ingin menanyakan ini? Memangnya kenapa? Aku ingat, kau telah menghangatkan tempat tidurku selama 10 tahun dan memberiku sepasang anak. Aku pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Pesta pernikahan ini akan menggunakan tata cara pangeran dengan tanduk emas. Akan kujadikan kau mewah untuk menyambutnya masuk ke rumah. Bagaimana? Hamba Xie Yuan menerima titah dan berterima kasih. Dia menerimanya dengan begitu mudah. Jika dulu, dengan sifatnya, pasti akan membuat keributan lagi. Sia-sia, Saha aku menyiapkan banyak kata-kata penghiburan. Sekarang tidak perlu lagi. Mungkin Ayuan juga tidak ingin melihatku kesulitan. Sudahlah, yang penting tenangkan Huai Qing dulu. Ayuan, kemurahan hatimu ini sangat menghiburku. Tenanglah, setelah pernikahanku selesai, aku pasti akan menjemputmu. Oh iya, jangan lupa untuk menjaga jarak dengan Ibu Qi. Karena kau sudah mengingkari sumpahmu. Menurutmu kenapa? Aku harus menunggumu? Sudah 10 tahun. Pintu ini hanya bisa dibuka tiap tahun. Pada hari aku bertemu Lin Wangqiu. Hanya itu saatnya. 5 hari lagi adalah hari perkenalan kita yang ke-10. Itu hari kau menikah dengan orang lain. Aku tidak tahu apakah kedua anak ini bersedia atau tidak pergi bersamaku. Yuan Ning, Yu Yao, anak-anakku. Ayah hanya berharap kalian bisa tumbuh besar dengan selamat dan sehat. Kelak, ayah akan pengetahuan modern. Aku tidak tahu apakah kedua anak ini bersedia atau tidak pergi bersamaku. Yuan Ning, Yu Yao, sudah berbulan-bulan tidak bertemu. Cepat, biar ayah lihat apakah kalian sudah bertambah tinggi. Jangan sentuh aku. Yuan Ning! Paman Huai Qing benar. Kau berani menikahi nenek-nenek tua. Ayah jahat. Kau menjijikkan. Aku tidak mau bertemu ayah lagi. Yu Yao, ayah tidak. Ayah tidak. Kau terlalu menjijikkan. Kami tidak mau ayah lagi. Yuan Ning, Yu Yao, Xie Xijun. Apa kau tidak mendengar? Pangeran kecil bilang dia tidak mau ayah lagi. Shen Huai Qing, apa yang kau katakan pada anak-anakku? Xie Shijun, perhatikanlah statusmu. Mengapa marah, Xie Shijun? Aku hanya menjalankan perintah, merawat sang pangeran dan putri. Saat senggang, aku ceritakan kisahmu pada mereka. Coba tebak, bagaimana penilaian mereka tentangmu? Pangeran kecil berkata, kau hanyalah monster tak jelas asalnya. Aku yang membesarkan anak-anakku sendiri. Aku paling tahu karakter mereka. Mereka pasti tidak akan menghakimi ayahnya seperti itu. Kau yakin? Bukankah semua ini hadiah ulang tahun dariku untuk mereka? Pangeran kecil berkata, di seluruh penjuru negeri, hanya kau yang tak punya KTP. Sedangkan dunia ini luas, tapi kau tak punya satu pun saudara. Kalau bukan monster, apa lagi? Pangeran kecil juga menyuruhku membuang semua barang ini. Dia berkata, buang saja. Jijik. Semua ini. Ini urusan keluarga kami. Orang luar sepertimu tak berhak ikut campur. Aku orang luar? Kini yang akan menikah dengan yang mulia adalah aku. Yang mulia bahkan berfirman agar mereka memanggilku ayahanda. Sedangkan kau, monster sialan, barulah tamu tak diundang yang sesungguhnya. Kesabaranku ada batasnya. Jangan paksa aku bertindak. Si Yuan, kini aku adalah kaisar. Jika kau berani menyentuhku, yang mulia tak akan mengampunimu. Kau, Xie Shijun, aku mengakui kesalahanku. Aku benar-benar menyesal. Kumohon maafkan aku. Ampunilah aku. Pergi. Aku tak ingin menodai tanganku. Xie Yuan, aku takkan melupakan ini. Tunggulah giliranku.
Mari sini, ayah membuatkan kalian berdua, masing-masing satu, untuk melindungi kedua buah hatiku, agar setiap hari dilimpahi keselamatan. Ayo, dua-dua akan mengajarkan caranya. Wah, dua-dua hebat sekali. Bagaimana? Cobalah kalian mainkan. Dasar bocah kecil, ambilkan itu. Apa yang sedang kamu bakar? Beberapa barang lama, bukan apa-apa. Yuan, luka di wajah Huai Qing dan luka di tangannya, apakah itu pukulanmu? Bahkan jika kukatakan bukan aku, kamu tetap tidak percaya, bukan? Jadi memang benar kamu. Huai Qing hanya datang karena khawatir untuk menengokmu. Meskipun kamu marah, tidak perlu melampiaskannya padanya. Khawatir padaku? Begitulah katanya. Yang mulia, sungguh tidak apa-apa. Akulah yang membuat Yang Mulia Xie marah. Jadi, meskipun Yang Mulia Xie jengkel, memukul, atau memarahiku, itu wajar saja. Ini bukan urusanmu. Xie Yuan, kamu salah karena memukul orang. Cepat minta maaf pada Huai Qing. Ada apa? Sekarang bahkan perkataanku tidak kamu dengar? Aku tidak memukul siapapun. Dan aku tidak akan meminta maaf. Kalau bukan kamu, mungkinkah Huai Qing memukul dirinya sendiri untuk memfitnahmu? Yang Mulia, aku benar-benar baik-baik saja. Luka-lukaku ini akan sembuh cepat. Yang Mulia Xie sudah mendampingimu 10 tahun. Jangan sampai urusan sepele dariku merusak ikatan kalian. Aku tidak layak. Xie Yuan, mengapa sekarang kamu bisa menjadi seperti ini? Tidak hanya berani memukul orang, tapi juga enggan mengakui kesalahan. Huai Qing benar. Mungkin memang karena aku, hingga membuatmu membentuk sifat sombong seperti sekarang ini. Pengawal, Yang Mulia Xie berani membangkang pada atasannya, menghina Kaisar, kurung dia untuk merenungkan kesalahannya. Sampai dia mengakui kesalahannya. Aku pergi sendiri. Maharaja, ini kan barang berharga Paduka. Kenapa Paduka membakarnya? Bukan lagi. Apa maksudmu bukan? Kurang ajar. Jalanan tidak pakai mata kah? Berani menghalangi kaisar kami? Kaisar, ampunilah hamba. Ini wilayahku. Kapan giliranmu mengatur? Maharaja Xie betul-betul hebat. Orangmu telah menabrak. Sang kaisar tidak akan meminta maaf, malah melukai orang. Dan kau juga, dasar kau ini, barang tak bernama dan tak berstatus. Melihat sang kaisar, kenapa tidak bersujud? Baginda pernah mengeluarkan dekret mengizinkan hamba bebas dari bersujud kepada siapapun. Bagaimana? Kaisar tidak bisa membacakah? Huai Qing, kau biasanya melihat Duli tak pernah bersujud. Tapi sekarang, karena secara giok, kau malah menunduk? Baginda, hamba bersujud bukan karena giok, melainkan demi Baginda dan ketulusan hati Paduka terhadap Maharaja Xie. Hamba tak ingin membuat Paduka susah. Yuan, berikan giok itu pada Duli. Lin Wan Qiu. Barang yang sudah diberikan, mana boleh diminta kembali. Ini kan kau yang mengajariku. Wang Qiu, aku sengaja menempa pedang untukmu. Baru belajar, mungkin hasilnya kurang bagus, tapi cukup tajam. Barang yang sudah diberikan, mana mungkin ditarik kembali? Maharaja Xie, jangan lagi mengancam Baginda. Semua kesalahan hamba. Hamba akan bersujud. Bangun. Xie Yuan, cukup. Haruskah kau membuli Huai Qing seperti ini? Huai Qing adalah kaisar yang Duli lantik sendiri. Kalau ada ketidakpuasan, langsung tujukan pada Duli. Tapi sekarang kau malah memakai Sekari Castle Jiok untuk melakukan pemberontakan di hadapan Duli. Kau mempermalukannya seperti ini? Pengawal. Bawa Maharaja Xie keluar istana Qianyang. Suruh berlutut di sana. Minta maaf yang baik pada sang kaisar. Lin Wan Qiu.
Jangan murka, Baginda. Maharaja Xie, mana pantas meminta maaf pada hamba. Apa? Kau berani melawan? Hamba tak berani. Huai Qing, kau jangan marah padanya. Ayuan memang karakternya begitu. Tenang saja, Duli sudah tahu segalanya. Perundingan damai dengan Ye Zhao kali ini sepenuhnya adalah jasamu. Meski kau tak mempermasalahkannya, tak mungkin tidak memberimu hadiah, tak mungkin tidak memberimu hadiah. Setelah kita menikah, Duli juga akan menganugerahimu. Baginda, Huai Qing berterima kasih atas anugerah Paduka. Tapi Baginda, Paduka pun tahu yang hamba inginkan hanyalah bisa menemani Paduka dalam waktu yang lama yang memfasilitasi perundingan damai. Justru dia berani bilang itu aku. Merebut jasa Shen Huai Qing. Sudahlah, tinggal 5 hari lagi. Semuanya akan berakhir. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Lin Wanqiu, kesalahan terbesarku adalah pernah berharap untuk hidup berpasangan selamanya denganmu. Yang mulia, Kaisar sakit kepala. Dia merengek ingin bertemu Paduka. Karena kamu tak mengakui kesalahanmu, maka mulai hari ini, layanilah di istana Qianyang sampai kamu menyesal. Xie Yuan, terima kasih atas anugerah yang mulia. Tinggal 4 hari lagi. Sudah lama dengar Tuan Xie mahir sastra dan bela diri. Yang mulia berfirman, jika Tuan Xie bisa mengalahkan jenderal ini, baru boleh menemui Baginda untuk berunding damai. Tuan Xie, beranikah kau terima? Mengapa tidak berani? Demi menang, kau teganya membahayakan nyawa. Aku berjanji pada Wang Qiu akan membantunya mewujudkan perundingan damai. Jenderal Ye, izinkan kami lewat. Apa maksud kalian? Pelayan Xi, kau sudah bangun. Ini Bibi Qing. Calon istrimu kelak? Bibi Qing, selama ini kau melayani di sisi yang mulia. Pernikahan ini adalah anugerah khusus Baginda untukmu. Apakah kau puas? Baginda terlalu bermurah hati. Atas pemberian mulia Baginda ini, hamba tua merasa tak pantas. Karena pernikahan ini sudah ditetapkan, maka hari ini sang penguasa akan memberimu satu lagi kebahagiaan wanita. Ini ramuan cinta yang kusuruh orang, khusus racik untukmu. Hamba tua bersyukur atas anugerah Baginda. Hanyalah minggir. Si Yuan. Shen Huai Qing, kau begitu nekat dan lancang. Tidakkah kau takut Lin Wangqiu mengetahuinya? Menggunakan yang mulia untuk menekanku. Ini pada dasarnya pernikahan yang dihadiahkan langsung oleh yang mulia. Aku hanya menyuruhnya memasuki kamar pengantin lebih cepat saja. Kenapa masih diam saja? Xie Xijun sedang terluka dan tidak nyaman. Cepat bantu dia. Pergi. Xie Yuan,
Jika kau berani melawan lagi, yang akan terkena imbas adalah sepasang anakmu. Beraninya kau? Apa yang tidak berani kulakukan? Sekarang mereka menganggapku sebagai ayah. Aku ingin melakukan apapun pada mereka. Sangatlah mudah. Apalagi Yang Mulia sekarang sedang memberiku kasih sayang. Menangani dua anak manis ini hanya perlu beberapa bisikan di ranjang saja. Hamba akan melayani Tuan dengan baik. Huai King, sudah larut sekali. Ada urusan apa kau mencariku? Yang Mulia, sore tadi hamba dengar Xie Shijun pingsan. Baru saja ingin menjenguknya. Tak disangka dia sedang bersama Qi. Maksudmu, si Yuan saat ini sedang dengan Bibi Qi. Panggil orang. Hantam pintu ini untukku. Kalian. Dia tidak mati. Xie Yuan, kamu terluka. Kenapa? Yang Mulia sekarang ini masih ingat peduli padaku? Yang Mulia, aku takut. Huai Qing, panggil tabib istana. Bantu Huai Qing keluar. Maaf Tuan Menteri, aku juga baru saja masuk rumah sakit kerajaan. Kalau bukan karena Yang Mulia memanggil semua tabib untuk memeriksa permaisuri, tidak akan sampai giliran. Murid kecil seperti aku mengobati lukamu. Aku. Bukan maksudku Yang Mulia salah. Maksudku, Aku tahu. Bukan salahmu. Aku juga tidak akan menyalahkanmu. Pergilah. baik. Mengapa kamu mengeluh? Hamba merasa Tuan tidak dihargai. Permaisuri hanya pingsan melihat darah. Sedangkan Tuan benar-benar kambuh sakit lamanya. Tapi Yang Mulia, dia... Tidak apa-apa. Setelah hari ini, tinggal 3 hari lagi. Lin Wan Qiu, kamu masih bisa menyisihkan sedikit waktu untuk menemuiku. Xie Yuan, apakah kamu tidak punya sesuatu yang perlu dijelaskan kepadaku? Apa yang ingin kau dengar? Apa maksudnya apa yang aku ingin dengar? Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa hubunganmu dengan Cimo hanya sandiwara belaka? Apakah kau begitu ingin bersamanya sampai belum menikah pun? Kau sudah tak sabar berkamar pengantin dengannya? Xie Yuan, bagaimana bisa kau menjadi sejijik ini? Lin Wan Qiu, jika aku benar-benar menginginkan sesuatu dengan Cimo, mengapa aku melukainya? Aku tahu. Pasti Shen Huaiqing yang mengatakan sesuatu padamu lagi. Kalau dia sudah memberitahumu, mengapa masih bertanya padaku? Yuan, maksudku datang bukan untukmu, untuk mempersalahkanmu. Aku hanya ingin mengingatkanmu, pernikahanmu dengan Qi tetaplah sandiwara semata. 3 hari lagi, setelah aku menikahi Huai King, aku akan menjemputmu pulang. Tak usah. Aku harus pergi. Pergi? Kemana kau pergi? Ke tempat seharusnya aku berada. Kau akan kembali? Yang Mulia, Kaisar telah bangun. Saat ini melihat Yang Mulia tiada, sedang mencari Yang Mulia. Baik, aku segera ke sana. Pengawal, jaga pelayan Xie. Pelayan Cie, Kaisar kita saat ini sedang sakit kepala. Yang Mulia meminta Anda datang. Aku bukan tabib. Tak bisa menyembuhkan. Kaisar berkata, paduka pelayan sedang terluka. Sulit berjalan. Bahkan, kami akan menggotong Anda ke sana. Masih belum bergerak? Jangan sentuh aku. Aku bisa berjalan sendiri. Aku tak mau minum. Pelayan Si, kau datang. Ku dengar kau menguasai pengobatan. Dulu saat Yang Mulia, luka dan demamnya tak kunjung turun, kaulah yang memberi obat pada Yang Mulia, hingga akhirnya siuman. Yuan, semangkuk obat perangsang nafsu makan. Tubuhnya kini terlalu lemah.
Obat cair pun tak bisa ditelannya. Ini, Adalah penisilin. Lukamu infeksi. Panas tak turun-turun. Terpaksa aku gunakan obat ini. Yuan. Ingat, rahasiakan hal ini. Jangan beritahu siapapun. Mengapa? Jangan terlalu tegang. Jika orang lain mengetahui, akan bahaya. Dulu kau menyuruhku menjaga rahasia ini mati-matian, tapi kini hanya karena Shen Huaiqing tak mau makan. Begitu mudahnya kau ucapkan. Yang Mulia tidak takut kalau aku meracuni minumannya? Beta tentu percaya padamu. Lihatlah Huaiqing. Dia seharian ini tidak makan sesuapun. Beta khawatir tentangnya. Tubuhnya tidak akan kuat. Aku tidak punya obat. Xie Yuan, ini hanya semangkuk obat perangsang nafsu makan. Lihatlah, Huaiqing sudah sangat menderita. Sampai seperti apa? Yang Mulia, aku tidak apa-apa. Lebih baik. Jangan menyusahkan pelayan Xie. Xie Yuan, segera siapkan obat perangsang nafsu makan. Jika tidak, itu berarti melanggar titah kekaisaran. Beta bisa memenjarakanmu di istana dingin. Pengawal, segera bawa Xie Yuan ke istana dingin. Aku pergi. Ini baru benar. Xie Yuan, beta juga tidak ingin kepadamu. Sudahlah, cepat pergilah. Jangan tunda kondisi Huaiqing. Beta nanti akan memberimu ganti rugi. Lin Wan Qiu, tinggal 2 hari lagi untuk meninggalkanmu. Ini obat yang kuredakan untukmu untuk terakhir kalinya. Yang Mulia, obat ini baunya menyengat. Aku tidak ingin meminumnya. Ganti lagi resepnya. Ganti. Cepat pergi. Mari, cicipi. Bagaimana? Yang Mulia, resep pelayan Xie ternyata manjur. Aku merasa jauh lebih baik. Syukurlah. Daripada begitu, mulai sekarang, kamu akan melayaninya di kamar tidurnya. 2 hari lagi adalah hari pernikahan kita. Berdua, Xie Yuan tidak boleh ada masalah. Yuan, apakah kamu bersedia? Bagaimana jika aku tidak bersedia? Kamu, lagi-lagi membangkang pada beta. Kamu percaya tidak? Beta akan mengurungmu sekarang. Hamba menuruti titah. Ayah, aku sangat menyukaimu. Ayah, aku sangat menyukaimu. Malam ini, mau ceritakan cerita untukku. Cerita-cerita ini semua adalah yang pernah aku ceritakan kepadamu. Tapi sekarang kau menggunakannya untuk menyenangkan orang lain. Cepat lihat. Ada 1 bunga teratai. Cantik? Kan? Shen Huaiqing, kau gila. Itu hanya anak-anak. Lalu kenapa aku di kemudian hari bersama Yang Mulia akan memiliki anak kami sendiri? Keduanya ini hanyalah anak harammu. Kemarilah. Yu Yao, Yuaning, dokter. Ini, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa sampai jatuh ke air? Kenapa kau juga terluka? Yang Mulia, aku tidak tahu. Setelah 2 anak itu jatuh ke air, aku hendak menyelamatkan mereka. Namun, justru dipukul oleh Xie Yuan. Kau berbohong. Ialah sialas kau. Mendorong mereka masuk air, makanya aku memukulmu. Bagaimana bisa kau menuduhku seperti ini? Yuaning, siapa sebenarnya? Yuaning, bicaralah. Dia yang mendorongku dan adikku ke dalam air. Kaisar berusaha menyelamatkan kami. Yu Yao, kamu bilang. Xie Yuaning, apa sehari-hari aku seperti ini? Mendidik kalian. Katakan. Cukup.
Xie Yuan, mereka kan anak kandungmu. Bagaimana bisa kau mendorong mereka ke air? Kau juga memfitnah dan memukul Huai Qing. Xie Yuan, sekarang kau berubah sampai membuatku semakin tidak mengenalmu. Pengawal, hukum Xie Yuan dengan 50 pukulan rotan. Baik, Aku tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Xie Yuanying. Tuan Xie, tolong mohon belas kasih pada Yang Mulia. Kami semua tahu, ini bukan salahmu, ini semua cuma kesalahpahaman. Bahkan mereka pun tahu seperti apa aku ini. Tapi anak-anakku dan wanita yang pernah paling kucintai sama sekali tidak mempercayaiku. Sudahlah. Anggap saja ini pemberian terakhirku untuk melengkapi ikatan ayah anak kita. Tak usah. Lakukan saja. Aku terbang. Kukira asal berusaha keras, keluarga kami akan bahagia bersama selamanya. Tapi kenyataan membuktikan aku salah. Beberapa hal pada akhirnya tak bisa dipaksakan. Selir, Anda sudah bangun. Anda sudah pingsan seharian. Sudah seharian. Kalau begitu, besok saya bisa pergi. Ayuan, beberapa hari lagi adalah hari pernikahan saya dengan Huai Qing. Saya sebenarnya ingin membiarkanmu beristirahat di sini. Tapi Huai Qing berkata, kau sudah mengikuti saya selama 10 tahun. Dia ingin kau hadir secara pribadi untuk menghadiri pernikahan kami. Huai Qing itu baik hati. Jangan kecewakan dia. Mengenai 2 anak lainnya, saya sudah membujuk mereka. Mereka tidak akan mendendam. Kalau begitu, beristirahatlah dengan tenang. Ayuan, saya berjanji padamu, selain kau dan Huai Qing, saya sama sekali tidak akan menerima selir pria lagi. Kalau begitu, saya pergi dulu. Besok. Akhirnya kau bangun. Bersiaplah segera. Baginda memintamu menghadiri upacara. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Baginda juga mengirimkan. Ini. Saya tidak butuh lagi. Kembalikan saja kepada Baginda. Ini adalah perintah Baginda. Kau begitu menentang Baginda. Setelah pernikahan, kau akan menderita. Benar. Hanya seorang selir rendahan. Sungguh menganggap dirimu sebagai orang penting. Waktu baik telah tiba, upacara dimulai. Setelah hari ini, aku di Beilan ini akan menjadi orang kedua di bawah 1 orang. Di atas 10.000 orang. Tidak sia-sia. Aku merencanakan dan menghitung selama ini. Yang Mulia, mari kita segera beri hormat. Di mana Xie Yuan? Bukankah dia bilang akan datang untuk menyaksikan upacara Baginda? Di mana dia? Lapor, Yang Mulia. Ada kabar dari Istana Qianyang? Pelayan Xie menolak untuk datang. Apa? Hari yang sangat penting ini, dia berani tidak datang. Tidak boleh. Yang Mulia, Lin Wangqiu, selamat tinggal. Yang Mulia, Kaisar wanita Yezhao mengirimkan surat diplomatik untuk menerimanya secara pribadi. Kaisar, wanita Yazao, meminta pelayan Xie menerima.
Perjamuan perdamaian. Bukankah Wai Qing yang merundingkannya? Sudahlah, Baginda akan menanyakannya sendiri. Di mana Xie Yuan? Mengapa dia belum muncul? Baru saja dia ada di sini. Xie Yuan. Xie Yuan, di mana dia? Pergi ke tempat yang seharusnya aku datangi. Dia? Apakah dia pergi? Baginda? Bagaimana? Sudahkah Xie Yuan ditemukan? Lapor kepala Baginda. Istana, di dalam aula tidak ada siapa-siapa. Sekumpulan orang tak berguna. Apa gunanya aku memelihara kalian? Bahkan satu orang pun tak bisa kalian awasi. Segera cari untuk aku. Pastinya masih di dalam istana. Jika tidak ditemukan, bawalah kepala kalian ke hadapanku. Hamba terus berjaga di luar. Juga tak pernah melihat selir Xie Yuan keluar. Bagaimana? Maksudmu? Xie Yuan menghilang begitu saja. Bisa ya, Di? Bukankah beredar kabar selir Xie Yuan itu monster tak dikenal asalnya? Kurang ajar. Baginda, apa yang terjadi di sini? Xie Yuan menghilang. Aku sedang menyuruh orang mencarinya. Kenapa tiba-tiba bisa hilang? Aku pun tak tahu. Dia sebelumnya tak pernah bersikap tak tahu diri seperti ini. Jangan-jangan dia celaka? Selir Xie Yuan mungkin sedang kesal dengan Baginda. Hamba tua ini kemarin dengar, dia akan bersembunyi untuk membuat Baginda marah. Benarkah ucapannya? Dia sangat mencintaiku. Mana mungkin tega meninggalkanku? Pasti sedang merajuk. Main tarik ulur, main tarik ulur, main tarik ulur. Baginda, selir Xie Yuan tahu betul Baginda tak bisa melupakannya. Karena itu dia agak kemanya. Baginda, jangan marah. Jika dia bisa, kembali sebelum Maharani Ye Zhao tiba, aku bisa memaafkan atas dasar hubungan lama. Takkan kuhiraukan kelakuannya. Jika tidak... Baginda, waktu baik tak boleh terlewat. Sebaiknya Baginda menikahi kaisar pendamping dulu. Segera kerahkan pasukan pengawal. Geledah seluruh istana untuk menemukan Xie Yuan untukku. Aku ingin tahu di mana Xie Yuan bersembunyi. Di mana Xie Yuan bersembunyi di tempat apa? Di mana Xie Yuan bersembunyi? Bermain akal-akalan denganku. Setelah dia kembali, akan kusuruh dia berlutut sampai mengakui kesalahan. Baginda. Ibu Zhao, Anda yang paling lama melayani Baginda, paling paham sifat Baginda. Tahukah Anda apakah Baginda masih menyayangi selir Xie Yuan? Kaisar pendamping tak usah khawatir. Sikap Baginda ini karena urusan negara mendesak. Ditambah lagi oleh Xie Yuan yang tak sengaja membuat marah. Bukan sengaja menelantarkan kaisar pendamping. Selama ini, terima kasih atas bimbingan dan perawatan Ibu Zhao. Hahaha. Kaisar pendamping terlalu sopan. Xie Yuan. Kau sebaiknya jangan muncul lagi. Jika di pesta perundingan damai, kau menggagalkan rencanaku, nyawamu akan kuambil. Sepuluh tahun. Aku akhirnya kembali. Halo, apakah ini tim konstruksi? Perlu diratakan dan dibangun ulang. Lin Wangqiu, mulai hari ini, aku akan memulai hidup baru. Hidup tanpamu. Maharani Ye Zhao. Xie Yuan, kau memiliki bakat yang menggetarkan dunia. Justru karena kehadiranmu, negara Beilan bisa sekuat ini. Aku bukan kalah oleh Lin Wangqiu, melainkan kalah olehmu. Bila kau bersedia datang ke negeri Yeshao, aku selalu menyambutmu. Terima kasih atas apresiasi yang mulia. Tetapi Yuan sudah memiliki kekasih hati. Selama ia tak pergi, Yuan takkan pernah meninggalkannya. Profesor Xi, hebat. Anda akhirnya kembali. Bertahun-tahun ini, kami terus mencari Anda. Mencari saya? Ide keperluan apa? Ini dari grup Yihao kami. Presiden Song Ling. Saya dan Presiden Song berkali-kali mengunjungi Anda karena ada sebuah proyek ingin bekerja sama dengan Anda. Tak hanya mirip wajahnya,
bisa memiliki nama sama pula. Kebetulan yang luar biasa. Ada keperluan apa? Masuk dan bicaralah. Profesor Xie, ini adalah grup Yihao kami. Proyek yang sedang diteliti, tetapi selalu kekurangan. Seorang ahli berwibawa untuk mendukung penggalian dan restorasi. Anda tak perlu khawatir soal pendanaan. Grup Yihao, pada tahap awal, akan investasi 300 juta. Berapapun tambahan dana nanti, Anda bebas mengajukan. Kalian ingin menggali makam dinasti Beilan? Ya, tentang dinasti Beilan, catatan sejarahnya sangat minim. Makam ini saat ditemukan 10 tahun lalu, saat ditemukan, telah menggemparkan dunia. Kemudian grup kami memperoleh proyek restorasi dan penggalian ini. Namun kesulitan karena tak adanya pemimpin ahli berwibawa membuat proyek ini. Menemukan Anda juga karena mengetahui bahwa Anda bertahun-tahun lalu telah memulai penelitian sejarah dinasti Beilan. Kali ini, kami harap Anda bersedia turun tangan, memimpin kami menyelesaikan penelitian dinasti Beilan. Penelitian sejarah ini. Aku paham. Anda setuju? Luar biasa. Dengan partisipasi Anda, aku yakin proyek kali ini pasti mampu membawa riset arkeologi kami menuju tonggak baru. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Yang dikirim dari lembaga penelitian, catatan dinasti Beilan, tidak lengkap. Buku yang kugunakan selama 10 tahun itu. Sejarah kekaisaran yang disusun. Sejarah kekaisaran disimpan di pavilion Lanyuan. Sepertinya harus kembali ke sana. Kenakan gelang ini. Bisa kembali kapan saja. Yang mulia Si Jun, benarkah ini Anda? Ya ampun, benar-benar Anda? Kemana saja Anda bersembunyi? Paduka nyaris gila mencari Anda. Mencariku? Bukankah dia akan menikahi Shen Huaiqing? Cari aku untuk apa? Bukan karena negara Yezhou akan berunding damai, mereka menuntut kehadiran Anda. Aku masih berguna. Aku malah terlalu menganggapnya tinggi. Sebenarnya, Baginda sendiri juga mengkhawatirkanmu. Khawatir setelah Anda bersembunyi. Anda menyiksa diri sendiri. Anda muncul. Sungguh baik. Sekarang, cuaca panas. Yang mulia paling suka buatan Anda, Kekesu. Saat Anda tiada, hidangannya dimakan lebih sedikit. Ada juga Kaisar Huaiqing. Belakangan tidak enak badan, tabib istana pun tak mampu menanti kepulangan Anda. Aku bukan tabib. Tunggu aku untuk apa? Aneh, kenapa aku merasa Xie Shijun seperti orang yang berbeda? Sudahlah, lebih baik aku segera beritahu Paduka. Pavilion Lanyuan di luar istana, kebetulan bisa. Hidup tenang bersamaku. Ucapkan selamat tinggal pada tempat 10 tahun. Ayuan, kemana saja kamu beberapa hari ini? Kesulitan sekali aku mencarimu. Aku hanya ingin sendirian saja. Xiao Er Shuizhou, aku hanya ingin sendirian saja. Aku ingin sendirian sebentar. Ayuan, aku tahu beberapa hari ini, aku mengabaikanmu demi Huaiqing. Semua hal ini adalah kesalahanku. Tapi kamu, sebagai ayah dari 2 anak, bagaimana bisa setiap hari menghilang begitu saja? Lain kali jangan seperti ini lagi. Kau dengar tidak? Ayuan, bagaimana kalau kamu tinggal di sampingku saja? Ayuan, kamu harus mendengarkan perkataanku. Di dalam hatiku, kamu dan Huaiqing sama saja. Kamu dan Huaiqing sama saja. Aku sama sekali tidak memihak. Lin Wan Qiu, 10 tahun yang lalu, aku datang ke sisimu karena aku mencintaimu. Sekarang kembali ke sisimu. Karena pekerjaan, aku tidak akan pernah mencintaimu lagi. Tenang saja. Pernikahanmu dengan Cimo telah kubatalkan. Kedepannya, tinggallah dengan baik di sampingku. Selama beberapa hari kamu tidak ada, aku semakin merasakan di dalam hati. Paduka, jika tidak ada urusan lain, aku ingin pulang dan beristirahat dulu. Istirahat apa lagi? Aku belum selesai bicara. 5 hari lagi adalah perjamuan perundingan damai antara Beilan dan Yezhou. Maharani Yezhou justru menunjuk kamu untuk menyambutnya. Ini menyangkut masalah nasional. Kamu harus ingat untuk mempersiapkan diri dengan baik. Aku tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Kenapa tidak punya waktu? Oh, aku tahu. Kamu pasti sedang marah padaku, benar kan? Pengawal.
Jak Rui ini adalah harta pusaka kerajaan menantu keluarga Lin dari generasi ke generasi. Hari ini, aku memberikannya padamu. Aku tidak mau. Meski tidak bisa mengangkatmu sebagai pangeran kekaisaran, tapi benda ini juga bisa menunjukkan statusmu. Jika kamu tidak mau, maka aku terpaksa memberikannya pada Huai Qing. Junjungan Si, akhirnya Anda muncul juga. Tidakkah Anda tahu betapa gelisahnya saya dan Paduka beberapa hari ini? Kedepannya, jangan menghilang tanpa kabar lagi. Benar, perkawinan Paduka dan Kaisar Muda pun gagal terlaksana tepat waktu. Bukankah ini Gyokrui, pusaka Paduka? Baru beberapa hari lalu, Kaisar Muda menyatakan keinginannya. Hari ini, Paduka langsung mengeluarkannya. Rupanya, Paduka menyesali gagalnya upacara pernikahan. Barangkali ini ganti rugi khusus untuk Kaisar Muda. Ganti rugi khusus untuk Kaisar Muda. Apakah ini hadiah untukku? Hamba paling memahami Paduka. Hamba tahu betapa berharganya benda ini bagi Paduka. Beliau hanya akan menyerahkannya pada orang tercinta seumur hidupnya. Tentulah Kaisar Muda Huai Qing. Paduka, kau non Jokerui, pusaka keluarga kerajaan Beilan. Ini dimaksudkan untuk Kaisar Muda. Kali ini di perbatasan, para pemberontak itu telah kusuruh mundur. Tidakkah kita bisa menikah sekarang? Ayuan, kini negeri Yezhao sering menyerang Beilan kita. Di momen genting seperti ini, mana mungkin aku menikah? Tunggulah lebih lama lagi. Benarkah Paduka memberikannya untukku? Sebenarnya ini, Kau adalah Kaisar Muda, maka benda ini pasti dianugerahkan untukmu. Xie Shijun, Anda telah melayani Baginda selama 10 tahun. Tongkat giok ini seharusnya milik Anda. Apa pantas jika saya mengambilnya? Tidak ada yang tidak pantas. Saya tidak keberatan. Ayuan, Baginda, lihatlah. Tongkat giok ini sungguh indah. Baginda, 5 hari lagi, Kaisar wanita Yezhao akan tiba di ibu kota. saya sebelumnya telah melakukan persiapan. Saya ingin tahu apakah Baginda bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya? Baiklah, kali ini dia kembali. Seharusnya tidak akan pergi lagi. Setelah amarahnya kepadaku mereda, baru kujelaskan dengan baik kepadanya. Apa yang kamu katakan tadi? Ikutlah, aku ke Istana Qianyang untuk membicarakannya. Tetapi Baginda, tadi saya datang tergesa-gesa hingga kaki saya terkilir. Saya perlu Baginda menggandeng tangan agar bisa berjalan. Hanya kamu yang pandai merajuk. Dapatkan catatan sejarah itu. Setelah mendapatkannya, kita bisa pergi untuk selamanya. Baginda, inilah ibu kota Beilan. Ini tempat dia tinggal. Baginda, Anda seorang kaisar agung, seharusnya tidak perlu ikut langsung dalam perundingan, kini malah meninggalkan protokol dan mengajak hamba lebih dulu. Sebenarnya apa tujuan Anda? Jangan-jangan Anda punya siasat lain? Dasar kamu muda gelisah. Aku hanya datang untuk menemui Xie Yuan. Lin Wanshu, buta mata, salah menganggap permata sebagai barang rongsokan. Masih berani tidak mengangkat Xie Yuan sebagai kekasih kaisar. Baginda, kita sedang berada di wilayah Beilan. Sebaiknya bicara lebih hati-hati. Takut apa? Sekarang, Lin Wanshu kehilangan Xie Yuan. Dengan apa dia akan melawanku? Belum lagi, kali ini, aku hendak merebut kembali Xie Yuan. Aku akan menjadikannya satu-satunya lelaki di sisiku. Ia akan berbagi tahta Yezhao bersamaku. Kurang ajar. Tahukah Anda siapa aku? Perintah Kaisar. Selama Anda masih seorang selir, Anda tak boleh melangkah keluar gerbang istana setapapun. Selir Xie, ampunilah kami. Terakhir kali Anda menghilang, kami mengkari. Berhari-hari semalaman tanpa hasil. Kaisarmu keluar biasa. Bahkan menghukum kami, beberapa penjaga dengan tongkat. Jika kami mengizinkan Anda keluar lagi, seluruh keluarga kami, tua dan muda, nyawanya tak akan selamat. Aku mengerti. Tak bisa keluar istana. Bagaimana mencapai pavilion Anyuan? Sepertinya harus mencari cara lain. Kaulah yang paling usil. Kizar, bukankah Anda menyukainya? Aku menyukaimu
dalam keadaan apapun. Bagaimana bisa Anda datang? Yang benar saja, masuk tanpa pemberitahuan, semakin tak tahu aturan. Kupikir Kaisar justru menyukai ketidakteraturan semacam ini. Mengapa Kaisar membatasi langkahku? Bukankah karena Anda kerap menghilang? Anda berjanji padaku untuk selamanya berada di sampingku. Ini kulakukan untuk memutus segala kemungkinan kepergianmu. Jika aku ingin pergi, apakah Kaisar sanggup menghentikanku? Selir Xie, jangan lagi ucapkan kata-kata yang membuat Kaisar marah. Di hati Kaisar, Anda selalu menempati tempat istimewa. Lihatlah, untuk perjamuan perdamaian ini, Kaisar secara khusus menyuruh orang membuat pakaian mewah sesuai selera Anda. Kehormatan luar biasa ini sungguh membuat iri semua orang. Selir Xie, cepatlah coba. Kaisar, dia mendorongku. Hoi King, Anda tak apa-apa? Kaisar. Baju ini, dari bahan hingga polanya, semuanya tidak kusuka. Kurasa ini selera Kaisar Huaijing. Yang mulia, lebih baik berikan saja padanya. Omong kosong, ini adalah yang kusuruh biro pakaian buat khusus untukmu. Pola bunga Ling Xiao di atasnya. Mungkin aku salah ingat. Tapi meskipun aku keliru, niatku tulus. Aku sibuk setiap hari mengurus negara. Tidak bisakah kau memahamiku? Yun Xie, jangan keterlaluan. Di hati yang mulia, hanya ada yang mulia. Bahkan jika salah mengingat desainnya, itu masih bisa dimaafkan. Apalagi jamuan perundingan ini sangat penting. Jika kau masih mengenakan pakaian biasa yang sederhana, bukankah itu mempermalukan Beilan? Yang mulia, aku juga tidak tahu mengapa pihak Ye Zhao menunjuk Yun Xie untuk menerima. Padahal yang mulia sudah berjanji padaku bahwa aku yang bertanggung jawab penuh atas ini. Beberapa hari ini, aku sibuk ke sana kemari. Bahkan tanpa Yun Xie, aku yakin aku bisa menyukseskan perundingan ini. Yang mulia, apakah Anda tidak percaya padaku? Ini, Karena Dijun sudah siap, maka perundingan kali ini lebih baik serahkan padanya. Ayuan, apakah kau benar-benar bersedia? Sekarang aku tidak memikirkan perundingan. Hanya ingin mengambil buku sejarah dan pergi. Bersedia. Perundingan kedua negara kali ini diperintahkan Maharani Songlinger dari Ye Zhao untuk kau yang menerimanya. Hal ini sangat krusial, jangan sampai ada kesalahan. Lebih baik Huai Qing. Aku sudah bilang, masalah ini sangat penting. Kamu jangan main-main lagi. Aku tidak main-main. Karena Kaisar sudah siap. Kenapa aku harus merebut jasanya? Cukup, ini titahku. Kalau kamu melanggar titah, aku tidak keberatan menahanmu untuk merenung beberapa hari lagi. Ayuan, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kenapa selalu menentangku? Apakah kalau aku setuju, kamu tidak akan mengurungku? Aku juga tak ingin mengurungmu. Hanya saja aku sudah bilang, masalah ini menyangkut urusan besar dua negara. Baik. Aku akan melakukannya. Ayuan, aku tahu beberapa hari ini kamu merasa tidak adil. Malam ini aku ke kamarmu, boleh? Pesta perundingan perdamaian sudah dekat. Aku masih punya banyak urusan. Dan dokumen yang belum ditangani. Aku pamit dulu. Ini juga tidak sepenuhnya buruk. Asal cap kekaisaran sudah dibubuhkan, aku bisa keluar istana. Ini dokumen terkait pesta perundingan perdamaian. Sudah aku rapikan, kamu tinggal. Apa yang kamu lakukan? Kaisar tadi tidak sengaja terpeleset. Punggawa Xie, jangan dipikirkan. Ini sudah sangat kotor. Barang sekotor ini, jangan diberikan kepada yang mulia. Punggawa Xie, lebih baik ditulis ulang saja. Kamu juga tahu,
Yang kamu... Xie Yuan, kau. Sekarang kau membongkar diri sendiri. Saat Paduka hadir sehari-hari, kesetiaanmu seperti anjing penjilat. Tapi kini Paduka tiada, kau jadi sombong begini. Tapi apa lagi? Kini aku adalah kaisar. Sementara kau hanya pelayan istana. Harusnya kau kulempar ke bawah kakiku. Xie Yuan, kau lancang. Shen Huaiqing, ku beritahu kau, kalau kau ingin memperebutkan Lin Wangqiu, silakan. Aku tak peduli. Tapi jika kau berani mengalihkan niat busukmu kepadaku, jangan salahkan aku bila tak kau perlakukan baik. Xie Yuan, masalah hari ini, aku sang kaisar takkan bereskan denganmu. Paduka, semuanya sudah diatur. Sejak aku naik tahta, semua petisi ini, selalu kau yang membantuku menyusunnya. Huaiqing ini baru datang, mungkin belum terlalu paham. Tolong bimbing dia lebih sering, Aku juga sudah lama tidak meninjau petisi-petisi ini. Benarkah? Benar? Kau jangan sampai menghilang lagi nanti. Yang Mulia. Apa yang terjadi? Yang Mulia, saya baru saja terjatuh. Tanganku sakit sekali. Cepat periksa untukku. Huaiqing, tidakkah kau lihat kaisar sedang sibuk? Yang Mulia, pesta perundingan perdamaian akan segera dimulai. Jika tangan terluka, aku khawatir urusan penting akan terganggu. Ayuan, Huaiqing, kulitnya sangat sensitif. Luka lecet, sekalipun butuh waktu lama untuk pulih. Biarkan kaisar memeriksa lukanya dulu. Shen Huaiqing, kedatanganmu tepat waktu. Kenapa bisa separah ini? Kau terlalu ceroboh. Ayuan, salep kulit giok yang kau buat untuk kaisar sebelumnya. Akan kuambil sekarang. Yang Mulia, ini dokumen terakhir yang perlu ditinjau. Yang Mulia, mohon segera memberikan persetujuan agar bisa segera kuselesaikan. Yang Mulia, lukaku sangat perih. Suruh segera Xie Shijun mengambil obat untukku. Sertifikat rekanan. Sakit sekali. Yang Mulia, aku tidak nyaman. Ya sudah, baiklah. Apa katamu? Xie Yuan telah pergi. Lapor, Yang Mulia, setengah jam yang lalu, pelayan istana Xie telah meninggalkan istana. Bukankah aku sudah melarangnya keluar istana? Yang Mulia, pelayan istana membawa maklumat kerajaan yang Tuan ratifikasi. Dikatakan Yang Mulia menurunkannya menjadi rakyat biasa dan mengusirnya dari istana. Stempel kekaisaran ada di atasnya. Kami hanya menjalankan perintah kerajaan. Omong kosong, kapan aku mengatakan itu? Untuk menurunkannya menjadi rakyat biasa? Kapan aku? Yang Mulia, ini laporan terakhir. Mohon Yang Mulia segera meratifikasi agar bisa segera kuselesaikan. Cepat kari. Bahkan jika harus menjelajahi seluruh Belan, temukan dia untukku. Baik. Xie Yuan ini, dia marah padaku lagi. Kok seperti anak kecil sih? Benar, kita punya 2 anak. Mana mungkin dia meninggalkan sini? Pasti pergi ke anak-anak. Kakak, kata Bibi. Ayah pergi dari istana. Apa dia tidak mau kita lagi? Lebih baik tidak usah. Monster itu bukan ayah kita. Kaisar Huaiqing yang seharusnya. Waktu itu Yelas. Dialah yang mendorong kita ke air. Kalau bukan karena ayah, kita pasti sudah tenggelam. Tapi kau malah bilang itu perbuatannya. Ayah pasti sangat sedih. Saat itu, dia tak pernah menjenguk kita lagi. Apa? Lalu kenapa? Kaisar Huaiqing berkata, asalkan aku berpihak padanya, dia akan baik kepada kita. Tapi ayah juga dulu sangat baik pada kita. Tapi dia tetap
Tapi dia tetap adalah monster yang asal-usulnya tidak jelas. Karena dialah anak-anak para menteri. Semua meremehkan kita. Apakah kau sudah melupakan semua itu? Tapi. Jangan menangis. Ku dengar dia sedang marah pada Ibu Ratu. Dia dulu sangat menyayangi kita. Dia pasti akan kembali. Mungkin dia bahkan akan membawakan hadiah. Cukup. Begini caranya. Kaisar biasanya mendidik kalian. Xie Yuan adalah ayah kandung kalian. Bagaimana bisa kalian memfitnahnya seperti ini? Tapi Kaisar Huai Qing bilang monster tak jelas asalnya itu tidak layak menjadi ayahku. Kurang ajar. Yang mulia, ada apa denganmu? Waktu itu, bukankah kau yang mendorong mereka berdua ke air dan menyuruh Yuaning memfitnah Xie Yuan? Benar kan? Aku. Shen Huai Qing. Baginda sampai mengira kau lembut dan baik hati. Tapi betapa jahatnya hatimu. Baginda sudah kalut sampai mempercayaimu. Dan menghukum Xie Yuan berat. Kupikir ini pasti ada kesalahpahaman. Mana mungkin aku sengaja mendorong dua anak itu ke air? Kau masih juga berbohong? Barusan Yuaning sudah mengaku. Kau yang menyuruhnya memfitnah Xie Yuan. Sampai kapan kau akan menipu Baginda? Yang mulia, aku hanya terlalu takut kehilanganmu. Kau kira Baginda masih percaya padamu? Yang mulia, aku sungguh tahu salahku. Aku akan menebus dosa. Pesta perundingan damai akan segera dimulai. Aku sudah menyiapkan banyak hal. Kumohon, Yang mulia, beri aku satu kesempatan lagi. Sudahlah, urusan negara sudah dekat. Baginda akan memaafkanmu kali ini. Setelah Xie Yuan kembali, kau harus berlutut padanya dan meminta maaf yang sungguh-sungguh. Baik. Xie Yuaning, kau diam-diam membicarakan ayahmu. Bahkan memfitnahnya. Kau sungguh tidak pantas disebut anak. Mulai hari ini, kalian berdua berlutut di aula istana dan merenungkan kesalahan kalian. Tak heran Ayuan menghilang. Bahkan anak kandungnya sendiri tidak mempercayainya. Mana mungkin dia tidak sakit hati? Barang-barangnya. Yang mulia, barang-barang itu selir semuanya. Sudah membakarnya. Dibakar? Ini semua adalah barang yang paling berharga baginya. Mengapa dia membakarnya? Ayuan, cepatlah keluar. Ayuan, beta perintahkan kamu keluar. Ayuan. 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 Sebenarnya kamu pergi kemana? Beta tahu ini salah beta. Beta bersamamu selama 10 tahun. Tapi beta tidak mempercayaimu. Percaya pada orang lain. Dan bahkan menuduhmu. Pasti hatimu sangat sedih. Makanya kamu pergi dari sini. Yang mulia, Anda. Nenek Zhao. Menurutmu, apakah Ayuan akan kembali? Asal-usulnya tidak jelas. Kalau ada tempat lain, mungkin dia tidak akan kembali beberapa hari lalu. Mau pergi kemana lagi dia? Kalau sudah cukup bersembunyi, dia pasti muncul. Dia menemani beta selama 10 tahun. Bahkan demi beta, dia rela mengorbankan nyawanya. Mana mungkin dia tega pergi begitu saja? Yang mulia, bukankah yang paling yang mulia cintai adalah Kaisar Huai Qing? Kepergian selir Xie kali ini, bukankah sesuai dengan keinginan yang mulia? Diam, jangan asal bicara. Dia datang kepadaku ketika aku tidak memiliki apa-apa. Dia datang ke sisiku ketika aku diintimidasi oleh para menteri ini, sampai terbaring sakit di tempat tidur. Ayuanlah yang merawatku dengan penuh perhatian setiap hari. Dia juga yang menyusun strategi untuk menstabilkan istanaku. Berkat itu, aku mencapai posisiku sekarang. Dengan kesetiaannya yang tak tergoyahkan padaku, bagaimana mungkin aku melupakannya? Aku tidak mau minum. Mereka hanya memanfaatkan isu perbatasan untuk menunjukkan ketidakpuasan pada aku. Tujuannya hanya untuk menjatuhkanku.
Tenang saja. Aku di sini. Aku takkan biarkan mereka berhasil. Lalu bagaimana dengan Kaisar Huaiqing? Aku memang pernah menyukai Huaiqing. Itu karena dia selalu merajuk padaku. Setiap menghadapi masalah, dia pasti meminta bantuanku. Tidak seperti Ayuan itu. Begitu ada masalah, dia malah berdiri di depanku, menerjang bahaya untukku, melindungiku dari badai. Sebagai kaisar, aku juga butuh merasa diandalkan. Tapi kini baru kusadari, perbuatanku keterlaluan. Aku merasa tak bisa hidup tanpanya. Aku rela dijaganya. Dengan penuh kasih seumur hidup. Aku hanya mau dia. Hanya dia yang ku mau. Yang mulia, bawahanmu gagal menjalankan tugas. Kami menggeledah seluruh ibu kota, tapi tak menemukan pelayan Xie. Bajingan, manusia hidup, mana mungkin hilang? Apakah dia benar-benar sudah kembali? Ayuan, kamu bilang kamu berasal dari 1000 tahun kemudian. Kalau begitu, suatu hari nanti, apakah kamu akan tiba-tiba pergi meninggalkan hamba? Bodoh, di sini ada kamu. Ada Yuaning dan Yu Yao. Bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian? Tidak, tidak mungkin. Dia berjanji pada hamba, pasti tidak akan pergi dari sini. Terus tambah pasukan, kalau tidak ditemukan di ibu kota, cari di daerah sekitarnya. Bahkan jika harus membongkar seluruh Beilan, temukan dia untuk hamba. Siap. Xie Yuan, ini kau yang memaksaku. Dokumen kekaisaran sudah didapat. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Selama pesta perundingan damai, menyusup masuk ke aula Kianyang, maka kita bisa pergi. Sudah 10 tahun tinggal di sini. Beberapa hari ini anggap saja perpisahan. Yang mulia, kita memakai pakaian kita sendiri. Apakah ini terlalu mencoba? Caket apa? Saat ini adalah masa ketika kedua negara sedang berdamai. Lin Wangqiu, apakah dia masih bisa mengirim orang untuk menangkap kita? Aku datang ke tempat Xie Yuan hidup. Tentu harus dengan identitasku sebagai wanita Yazhao. Bersembunyi-sembunyi untuk apa? Yang mulia, semua orang tahu Xie Yuan sangat tergila-gila pada kaisar wanita Beilan. Yang mulia ingin merebutnya, kesulitannya tidak kecil. Lin Wangqiu buta mata dan hatinya. Dia yang secara sukarela meninggalkan Xie Yuan. Bukankah ini kesempatanku? Jika dia tidak mau berbagi kekuasaan denganku, bagaimana jika aku menaklukkan Beilan dan memberikannya padanya? Yang mulia, kurang ajar. Berani-beraninya mencuri di siang bolong. Xie Yuan, Yang mulia, akhirnya aku menemukanmu. Bukankah Yang Mulia seharusnya tiba pada hari perundingan? Bukankah Yang Mulia seharusnya tiba pada hari perundingan? untukku. Benar? Dulu kau pernah bersumpah, Lin Wangqiu tak akan meninggalkanmu. Kini dia mengkhianatimu. Mengangkat Chen Huaiqing, si pecundang itu, sebagai kaisar. Xie Yuan, bersediakah kau pulang ke Yazhao bersamaku? Apa? Aku berbeda dengan Lin Wangqiu, orang yang buta mata dan hatinya itu. Aku tahu betapa hebatnya kau. Tanpamu, tak akan ada Beilan seperti sekarang. Lin Wangqiu pun sudah lama menjadi orang yang kalah di tanganku. Yang mulia, aku. Katakan saja apa yang kau mau. Selama bisa kulakukan, bahkan jika kau minta seluruh negeri Yazhao, bisa kuberikan padamu. Terima kasih atas kebaikan yang mulia. Apakah kau menolakku? Jangan-jangan kau masih mencintai Lin Wangqiu. Aku sudah memutuskan masa laluku sepenuhnya. Bukan lagi pelayan istana, juga bukan orang Beilan. Segala hal di masa lalu sudah kulepaskan. Lalu kenapa? Alasan dibaliknya, maafkan hamba yang tak bisa menjelaskan. Kau. Baiklah jika tak mau bicara. Aku berbeda dengan Lin Wangqiu. Aku takkan memaksamu melakukan apapun yang tak kau inginkan. Hamba punya satu permohonan untuk yang mulia. Katakan. Belalang melanda,
selatan Yezhao belakangan ini. Kebetulan hamba punya siasat untuk membantu Yang Mulia mengatasinya. Sudah kuduga. Kau orang tercerdas yang pernah kukenal. Orang lain mengira, setelah bertahun-tahun aku melawan Lin Wanqiu, itu karena Lin Wanqiu hebat. Hanya aku yang tahu, sebenarnya itu karena di belakang Lin Wanqiu ada dirimu. Tanpamu, katakan, apa yang kau inginkan dariku? Kuharap pada hari perundingan damai, aku bisa memasuki istana bersama Yang Mulia. Saat itu, kumohon Yang Mulia membantuku masuk ke istana Kianya. Hanya itu? Baik, ku berjanji. Tapi, kuharap kau mempertimbangkan, aku takkan membatasi atau mengikatmu. Semua akan mengutamakanmu. Kuharap kita bisa membangun gunung dan sungai nan luas bersamamu. Yang Mulia, kita sudah mencari berhari-hari. Pelayan istana Xie mungkin sudah pergi. Besok adalah pesta perundingan damai. Yang Mulia. Diam! Aku ada di sini. Mau kemana lagi dia? Cepat cari lagi. Yuan. Si Yuan, terima kasih untuk beberapa hari ini telah menemani aku berbelanja. Menjadi pemandu untuk Yang Mulia merupakan kehormatan bagiku. Kita sudah begitu akrab. Mengapa kau masih memanggilku Yang Mulia? Sudahlah, aku hanya bercanda. Kenapa kau begitu gugup? Aku akan ke depan membeli makanan kecil. Anggaplah sebagai penghargaan atas kerja kerasmu beberapa hari ini. Tunggu di sini untukku, ya? Hei, Yuan? Yuan, benar-benar kau? Aku tahu, kau takkan meninggalkan aku. Yang Mulia, mengapa berada di sini? Tentu saja aku datang mencarimu. Cukup, kembalilah ke istana untukku. Yang Mulia, aku bukan lagi pelayanmu. Kita sudah tidak punya hubungan. Yuan, aku tahu. Sebelumnya, kita mengalami banyak kesalahpahaman. Sebelumnya, semuanya salahku. Aku tidak mempercayaimu. Tapi tenang saja, aku sudah menghukum Yuan Ning dan Yu Yao. Dan juga, asalkan kau mau kembali ke istana, aku akan menyuruh Huai Qing meminta maaf padamu dengan sungguh-sungguh. Ikutlah aku kembali ke istana. Baik? Yuan, aku sudah membujukmu sejauh ini. Kau masih mau bersikap semaunya sampai kapan? Mungkinkah kau benar-benar ingin berpisah dengan aku? Yang Mulia, pisahnya kita sudah menjadi kenyataan. Kita takkan punya hubungan lagi. Aku tidak percaya. Kau dulu begitu mencintaiku. Mana mungkin kau tega meninggalkanku? Itu semua masa lalu. Antara kita sudah tidak ada masa depan. Yang Mulia, harap jaga diri. Yuan, berdiri kau. Yuan. Yang Mulia, apakah pelayan Xie sudah ditemukan? Apa yang kamu katakan? Mungkin dia sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Makanya berulang kali dia ingin meninggalkanmu. Tidak mungkin. Yuan adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Bagaimana mungkin dia meninggalkanku? Sekarang dia hanya sedang cemberut saja. Begitu kesalahpahaman antara kami berdua. Terbuka, pasti dia akan kembali padaku. Benar. Aku akan segera pulang dan mencari cara untuk memohon maafnya. Yang Mulia, Xie Yuan, kenapa buru-buru sekali? Tadi ada masalah. Hamba khawatir membahayakan Yang Mulia. Kalau ada yang mengganggumu, suruh saja datang. Hamba juga bisa melindungimu. Yang Mulia benar-benar gagah berani. Kalau begitu, apakah diriku yang seperti ini bisa membuatmu lebih menyukai? Xie Yuan. Akhirnya ku dapatkan kau. Sedang bingung cari kesempatan, kau malah kabur sendiri keluar istana. Xie Yuan, aku sudah lama jijik dengan tingkah lakumu yang menjijikkan ini. Kau mengabdi pada Yang Mulia 10 tahun. Terus kenapa? Bukannya tetap tergantikan olehku? Masih mengira dirimu itu siapa? Orang hebat yang luar biasa? Kalau sudah digantikan, dan kau sudah jadi penguasa kekaisaran, buat apa peduli padaku? Hah, siapa yang peduli? Aku hanya takut kau kembali memengaruhi Yang Mulia. Kalau begitu, tak usah khawatir. Aku akan segera pergi. Tak akan kembali ke sisi Lin Wanqiu. Kau pergi? Seluruh Beilan mana ada yang tak tahu betapa cintanya kau pada Yang Mulia. Sampai sejauh apa? 10 tahun lamanya, kau rela menjadi... Kau bilang mau pergi. Itu Kuma. Tak cikimu pura-pura menjauh untuk mendekat saja. Aku bahkan sudah menyerahkan posisiku padamu. Masih mau apa lagi? Menyerahkan padaku, kau cuma seekor tikus busuk di selokan. Monster tak jelas asal-usulnya. Bahkan tak pantas. Mencuci kakiku, menyerahkan posisi padaku. Hari ini akan kubereskan kau.
Shen Huaiqing, apakah kamu belum cukup mendapat pelajaran? Kamu pikir beberapa pengawal biasa bisa mengalahkanku? Mereka semua adalah pengawal bayangan yang mulia. Setiap orang di sini adalah petarung terhebat. Serah. Shen Huaiqing. Pengawal bayangan melindungi keselamatan Kaisar. Hanya Kaisar yang bisa mengerahkan mereka. Kamu melakukan ini tanpa sepengetahuan Lin Wangqiu? Apakah kamu ingin memberontak? Bukan urusanmu, Xie Yuan. Kusarankan kamu lebih baik menyerah saja sekarang. Aku tahu ilmu bela dirimu hebat. Karena itu hari ini kubawa lebih banyak orang. Banyak orang melawanmu sendirian. Kamu pasti takkan sanggup menang. Apalagi kamu membawa wanita yang merepotkan. Hari ini nyawamu yang hina akan kuambil. Serbu. Aku bilang akan kulindungi kamu. Ambil. Serang bersama. Siapa wanita ini? Mengapa berpakaian seperti Ye Zhao? Xie Yuan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ketahuan kalau kamu berkhianat dan menjual negara. Apa kamu mau membunuhku untuk menutup mulutku? Aku beritahu kamu, aku ini. Wanita, berani-beraninya kamu memukulku. Aku ini orang Beilan. Bahkan, jika kamu Raja Langit sekalipun, yang kupukul tetap kamu. Aku beritahu kamu, jangan lakukan itu. Lin Wangqiu ternyata, demi orang bodoh seperti kamu, meninggalkan Xie Yuan. Sungguh kebodohan yang luar biasa. Aku beritahu kamu. Aku biasanya... Xie Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Inilah Lin Wangqiu. Tidak ada yang istimewa. Karena kau dengan sukarela melepaskan Xie Yuan, jangan salahkan aku jika aku merebutnya. Yang mulia, akhirnya Anda datang. Saya menemukan Xie Yuan bersama orang dari Ye Zhao. Biar komplot diam-diam. Saya baru saja ingin menangkap mereka untuk diinterogasi. Namun, akhirnya saya justru dipukuli habis-habisan oleh Xie Yuan dan perempuan ini. Orang dari negara Ye Zhao dibunuh oleh mereka. Mengapa kau nekat keluar istana? Jangan-jangan demi perempuan inilah kau berkhianat kepada Kaisar? Saya tidak berkhianat. Yang mulia, bagaimana bisa dia tidak berkhianat kalau yang mulia tidak datang tepat waktu? Saya pasti sudah terbunuh hidup-hidup. Xie Yuan, Kaisar benar-benar salah menilaimu. Lin Wangqiu, mengapa kau masih tidak bisa membedakan benar dan salah? Xie Yuan, kalau kau tidak berkomplot dengan orang Ye Zhao, mengapa kau memukulku? Yang mulia, perundingan damai Ye Zhao dan Beilan akan segera dimulai. Tapi Xie Yuan malah diam-diam berkomplot dengan orang negara Ye Zhao. Tidak pantas dan tidak masuk akal. Ini bukan pengkhianatan. Lalu apa? Xie Yuan, sebelumnya Kaisar masih merasa bersalah padamu, telah mengecewakanmu. Tak disangka, kau memperlakukan Kaisar dengan dingin seperti ini, ingin meninggalkan Kaisar. Bukan karena cemburu, melainkan karena kau sudah lama berkomplot dengan orang negara Ye Zhao. Bahkan karena ini, kau memukuli Huaiqing. Lin Wangqiu, kita telah menemani satu sama lain selama 10 tahun. Sampai hari ini, kau masih tidak percaya padaku. Selalu percaya pada kata-kata sepihak Shen Huaiqing. Yang mulia, Anda tahu bagaimana kepribadian saya. Mana mungkin saya berani menipu yang mulia? Bukankah buktinya sudah jelas di depan mata? Bukankah Xie Yuan sedang berkomplot diam-diam dengan orang-orang Ye Zhao? Huaiqing, aku percaya padamu. Xie Yuan, demi hubungan kita, selama 10 tahun ini, kembalilah segera ke istana bersamaku. Aku akan mengabaikan semua kesalahanmu. Yang mulia, saya ulangi. Saya sudah bukan selirmu lagi. Kita sudah putus hubungan. Xie Yuan, kau berubah. Dulu kau tak pernah berani berbicara seperti ini padaku.
Sudahlah, aku beri kau kesempatan terakhir. Ikut aku pulang ke istana sekarang. Jelaskan semuanya dengan baik. Saya tidak melakukan apapun. Saya tidak akan kembali dengan Anda. Kamu benar. Xie Yuan, yang paling kukagumi adalah karaktermu. Kau tidak bersalah. Mengapa harus mengaku salah? Kurang ajar. Shi Yuan, kau adalah selirku, lelaki milikku. Sekarang kau mau meninggalkanku demi wanita ini? Bahkan di hadapanku, kau berpelukan mesra dengannya. Sungguh memalukan. Kemana kau menempatkan wajah kaisar ini? Bagus. Kaisar Huai Qinggi adalah pahlawan dalam perundingan perdamaian ini. Jangan kalian lancang. Lalu, kau ini siapa? Hamba, Wang Mi, wakil jenderal pengawal kekaisaran Yezhou, tiba bersama rombongan perundingan perdamaian. Mendengar Yang Mulia keluar istana, ku berangkat menjaga sebagai bukti ketulusan Yezhou. Maharani Beilan menyamar keluar istana. Tak sampai setengah hari, pimpinan negara lain sudah mengetahuinya. Yang Mulia, istanamu ini bocornya bagi saringan. Jangan menghasut di sini. Aku masih menghormati Maharani Yezhou. Sekali lagi kuperingatkan, jangan percaya perkataan Xie Yuan. Segala yang dimilikinya didapat dengan menjilat Yang Mulia kami. Oh, dia menjilat Yang Mulia kalian? Lalu, bagaimana cara dia menjilatnya? Tentu saja setiap saat dia merayu Yang Mulia kami. Seorang pria bersikap seperti pelayan, sibuk kesana kemari melayani kebutuhan sandang pangan Yang Mulia. Semua urusan dia atur. Tuan kami sangat membencinya. Dari dulu memang begitu. Sama sekali tak punya kelaki-lakian. Begitu rupanya. Kebetulan sekali, Aku justru menyukai pria sapi. dulu aku hanya tahu Xie Yuan dari Beilan, mahir dalam astronomi maupun geografi, bisa maju ke medan perang membasmi musuh, bisa mundur menenangkan rakyat dan memberi strategi. Tapi tak kusangka dia bisa begitu telaten merawat seseorang. Pria seperti dirinya bisa mengatasi krisis, sekaligus melayani istrinya dengan baik. Pria sempurna dan langka seperti ini bikin aku semakin suka. Bajingan. Xie Yuan adalah selir kaisar. Kau sudah mencabutnya dengan dekret. Itu sudah kucabut. Sudah tidak berlaku lagi. Xie Yuan, Xie Yuan, hidup atau mati. Kau milik kaisar. Tetaplah di sisi kaisar selamanya. Lin Wangqiu, kau tahu, aku bukan berasal dari sini. Alasan menjadi selirmu dulu. Karena saat itu aku menyukaimu. Tapi sekarang, aku sudah tidak suka lagi padamu. Yang Mulia, harap jaga martabat. Apa? Kau tidak menyukai kaisar lagi? Seluruh Beilan siapa yang tidak tahu? Kau menyukai kaisar sampai rela mengorbankan nyawamu? Sekarang kau pasti sedang emosi. Main-main tarik ulur denganku. Iya kan? Kaisar akan memberi kesempatan terakhir untukmu. Jangan buat kaisar marah. Untuk apa? Kaisar tidak peduli. Tanpa persetujuan kaisar, kau tetaplah milik kaisar. Oh, aku tahu kau pasti karena wanita inilah. Berani tegas meninggalkan kaisar? Xie Yuan, kau jelas-jelas berjanji pada kaisar untuk tak terpisahkan selamanya. Sepasang sehidup semati. Memang aku pernah berkata, seumur hidup. Jika kau tak meninggalkan, aku pun tak akan melepasmu. Aku juga pernah berjanji, sepasang sehidup semati. Aku tepati janjiku. Tapi kau, sudahkah kau menepatinya? Ya, orang yang pertama mengingkari janji. Bagaimana bisa berhak menyalahkan orang lain? Nona, aku tidak tahu apa yang Xie Yuan katakan padamu, tapi jangan percaya dia. Tapi jangan percaya dia. Dia tidak punya apa-apa, status dan kedudukannya. Semuanya adalah pemberian Yang Mulia kami. Diberi hal. Sekarang dia meninggalkan Beilan, hanya ingin terus mencari orang untuk mencicipi makanan dan minuman gratis. Menjadi gigolo saja. Kurang ajar. Kau hanya seorang kaisar kecil. Kau berani menghina Xie Yuan? Kau, Aku tidak peduli siapa dirimu di Yezhou. Identitas seperti apa? Xie Yuan adalah orangku. Aku perintahkan kau untuk segera mengembalikan Xie Yuan padaku. Sang Ratu Beilan ini, aku sudah bicara banyak. Kenapa kau tidak mengerti? Apa yang sebenarnya kau kejar? Dia berjanji tidak akan meninggalkanku selamanya. Aku akan membawanya pergi. Lin Wangqiu, di hatimu, aku ini apa? Apakah Xie Yuan ini hanya orang yang selalu menurutimu, selamanya menjadi pelayanmu? Kau pukul, kau maki, kau hina semaumu. Di dalam dan luar, hanya bisa melayanimu seperti anjing peliharaan? Bahkan, tidak sebaik Zhao. Tidak, Ayuan, bukan begitu. setidaknya kau tahu diri. Segala yang kau miliki adalah pemberian Yang Mulia. Tanpa Yang Mulia kau ini apa? Yang Mulia, dia berani memukulku. Yang Mulia, kau terlalu impulsif. Aku tak tahan mendengar mereka berkata seperti itu kepadamu. Kau adalah orang yang kupilih. Bagaimana bisa membiarkan orang sepertinya bajingan menghinamu? Xie Yuan, dia bahkan memukul Huai Qingku.
Kau masih berani melindunginya. Dia memang melindungiku. Lalu apa? Kau. Kubunuh kau. Yang mulia, Yuan, Yang mulia, medan perang berbahaya. Kenapa kau datang? sudah kukatakan, aku akan selalu menjagamu. Hati-hati. Yuan, Kau berani melindunginya. Xie Yuan, apa kau mau mati untuknya? Lin Mokyu, tak peduli apa yang... Kau benar-benar rela menyerahkan nyawamu untuknya? Yuan, maaf. Sebelum ini semuanya adalah kesalahan saya. Saya seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Kau marah pada saya. Itu wajar. Tapi saya mohon, lihatlah, atas nama kedua anak kita. Dan di antara kita, kembalilah ke sisi saya. Bagaimana? Saya berjanji padamu, asalkan kau mau kembali, saya akan menyingkirkan Huai Qing. Mulai sekarang, di sisa hidup, saya berjanji padamu. Hanya kita berdua, seumur hidup. Yang mulia, apa yang Anda katakan? Saya adalah Huai Qing Anda. Pergi kau. Yang mulia, Yuan, maukah kau ikut saya pulang? Bangun dulu. Jika kau tidak ikut saya pulang, saya tidak akan bangun. Yang mulia, sadarlah. Xie Yuan sudah mengkhianati Yang mulia. Bahkan jika Yang mulia mati di sisinya, dia akan tetap acuh tak acuh. Tidak, saya tidak percaya. Yuan. Maaf, kau melihat saya dalam keadaan memalukan. aku akhirnya mengerti. Apa artinya kasih sayang yang datang terlambat? Lebih hina dari rumput? Xie Yuan, aku mendukungmu. Tapi, apakah kau benar-benar rela mati untukku? Sudahlah, apa yang kubicarakan ini? Kau dan aku tak punya hubungan apapun. Mengapa kau harus mati untukku? Tenang saja, saya tak akan memintamu melakukan apapun. Asal kau hidup bahagia, sang kaisar pun senang. Yuan, jangan ikut dia pergi. Pulanglah dengan sang kaisar. Setuju? Wanita, ada apa denganmu? Xie Yuan sudah bilang, dia tak punya hubungan denganmu. Mengapa kau masih memaksa? Apakah wanita dari dinasti Beilan? Semua sepehcemu? Kurang ajar, berani menghina paduka kami. Berani menghina paduka kami. Jenderal Wang, karena tugasmu adalah melindungi keselamatan paduka kami. Bukankah seharusnya wanita semena-mena ini kau tangkap? Yang mulia kaisar benar. Bawahan ini segera melangkapnya. Kau wakil Jenderal Ye Zhao, mengapa patuh pada Kaisar Beilan? Kurasa yang berkhianat dengan negara musuh adalah kau, bukan? Omong kosong. Yang mulia kaisar Huai Qing adalah tokoh yang memediasi perdamaian Ye Zhao dan Beilan. Ini bukan pengkhianatan. Jangan asal bicara. Oh ya? Mengapa aku tak tahu bahwa yang mulia kaisar ini adalah tokoh perdamaian? Kau seorang wanita, pasti tak tahu. Bahkan akan kuberitahumu. Aku bukan hanya tokoh penting dua negara. Aku juga kenal Jenderal Yulin dari Ye Zhao, yang merupakan idola Maharani kalian. Kehadirannya untuk perundingan damai pun karena menghormatiku. Barulah dia datang. Rupanya kamu sangat hebat. Bahkan aku, sang kaisarina pun memujimu. Sudah tahu kehebatanku. Masih belum meminta maaf? Minta maaf untuk apa? Aku ragu Kaiserina Ye Zhao pun tahu kapan dia mulai. Kapan mulai? Memuja si sampah sepertimu. Kamu tak perlu meninggikan Xie Yuan sambil merendahkanku. Lagi pula. Siapa yang memfasilitasi perundingan damai? Bukan hanya Yang Mulia, tapi seluruh Ye Zhao juga menyaksikannya. Yang mulia, kaisar negara Anda memang bersahabat karib dengan Jenderal Yulin kami. Bahkan yang mulia kami sering menyebut sang kaisar. Kamu bilang Jenderal Yulin bersahabat karib dengannya? Yang mulia sering menyebutnya? Cukup. Urusan negara, jangan dibahas sembarangan lagi. Yuan, kamu sudah melihat ketulusanku. Ikut aku pulang ya.
Asalkan kamu ikut aku pulang, aku berjanji akan menyingkirkan Huai Qing segera dan hidup berdua bersamamu selamanya. Ayuan, Kamu sangat berisik. Sudah terlewat, baru tahu menghargai. Dari tadi ngapain saja? diam kau. Aku tak mengizinkan Xie Yuan direbut siapapun. Pengawal. Perempuan ini menyusup ke Beilan, menggoda pelayan istana. Tangkap dia. Siap? Berhenti. Yang Mulia Kaisar Beilan. Berani-beraninya kau menangkap dia. Hormat kepada Jenderal Ye. Jenderal Ye, bagaimana Anda datang ke sini? Bukankah kedatanganmu baru beberapa hari lagi? Anda ini? Bawahan Wakil Jenderal Yulin. Yang Mulia Kaisar Beilan. Yang ini adalah teman Baginda kami. Tuan Che ini adalah orang yang disebut langsung oleh Baginda untuk ditemui. Bolehkah saya bertanya, apa yang kalian ributkan ini? Oh, dia ini teman dari Maharani Ye Zhao kalian? Benar. Wanita ini ternyata teman Maharani Ye Zhao. Pantasan bersikap begitu angkuh. Jenderal Ye, perkara ini adalah urusan internal Beilan kami. Xie Yuan sebagai pelayan istana meninggalkan istana tanpa izin, lalu berhubungan terlalu erat dengan orang Ye Zhao secara diam-diam. Ini tidak baik bagi kedua negara kita. Baginda kami hanya bermaksud. Sang jenderal sedang berbicara dengan Kaisar Beilan kalian. Kau ini siapa? Berani menyelah? Huai Qing, bukankah kau bilang akrab dengan Maharani Ye Zhao? Yang ini adalah jenderal penjaga negara, pengawal pribadi Baginda Maharani. Mengapa kau tidak mengenalinya? Ini pasti ada kesalahpahaman. Saya Bicara soal itu, kami justru harus berterima kasih pada Kaisar Beilan. Karena berkat Baginda yang melepaskan Xie Yuan, Ye Zhao mendapat kesempatan. Aku sudah lama mengaguminya, selalu memimpikan bisa bekerja sama dengannya. Apa? Sebelumnya, Tuan Xie hanya memikirkanmu, kebetulan kau melepaskannya. Sungguh tindakan terpuji. Apa sebenarnya hubungan kalian dengan Xie Yuan? Mengapa satu persatu sibuk mengganggunya? Dia masih sama seperti dulu, suka menonton keramaian. Sudahlah, biarkan dia bermain. Apa yang dimaksud mengganggu? Jenderal Shi ini sekarang sudah bukan pelayan pribadimu lagi. Hanya seorang warga Beilan, rakyat biasa saja. Aku tidak boleh mengaguminya. Ya, apa salahnya aku mengaguminya? Ya, bukan hanya kami. Benar, semua perempuan di Ye Zhao sangat mengagumi Xie Yuan. Orang seperti dia pasti jadi rebutan banyak orang. Kenapa? Padahal dulu di matamu hanya ada aku. Sekarang kau tak melihatku lagi. Apa benar aku telah kehilanganmu? Ayuan, beri aku kesempatan lagi. Pulang bersamaku, ya? Aku juga datang dari jauh, lari dari Ye Zhao menemuimu. Kau juga beri aku kesempatan lagi, boleh? Tuan Xi, jangan lupa pembicaraan kita dulu yang pernah diucapkan. sialan kau Xie Yuan. Kenapa kau belum mati juga? Yang mulia, antara kita sudah berakhir. Jangan terus membangkang. Baiklah, Kalau kau tidak mau pulang, maka aku akan membawamu pulang meski harus mengikatmu. Sedangkan kalian, satu berdarah rendah, satu lagi kasar dan tak tahu sopan santun. Berani-beraninya merebut dariku. Kau, Yang mulia, kau juga berasal dari keluarga terhormat. Inikah budi pekertimu? kenapa? Apakah aku salah bicara? Hari ini, bahkan jika kaisar wanita datang sekalipun. Apa yang akan terjadi jika aku yang datang? Apa? Kau adalah Kaisar Ye Zhao? Bagaimana mungkin? Yang Mulia Beilan sangat berpengalaman. Pasti tahu dekret kerajaan ini. Hanya bisa dipegang oleh kaisar, bukan? Hormat kepada Yang Mulia. Shen Huai Qing, menghadap kaisar negeriku, kenapa kau seli rendahan, tidak bersujud? Atau inikah tata krama istana Beilan? Shen Huai Qing, kau membohongiku. Aku. Kaisar wanita Beilan, rupanya kau tidak bodoh. Akhirnya menyadari, kaisar kalian ini telah menipumu, keberadaan Yang Mulia Beilan. Bukankah kau yang memberitahunya? Bukan. Kami bertemu secara kebetulan. Yang mulia, bawahan salah. Bawahan mengakui kesalahan. Wah, kebetulan sekali. Kaisar Beilan, bagaimana menurutmu? Yang Mulia Ye Zhao, harap tenang. Aku yang ceroboh tadi. Aku memang bersahabat dekat dengan Jenderal Yulin dari Ye Zhao. Selalu ingin melalui dia menyampaikan keinginan kaisar kami untuk menjalin hubungan baik. Jenderal Yulin itu hanyalah orang gagal. Di bawah komandoku. Dia berani mengatasnamakan kaisar kami. Ini, Sudahlah. Itu juga karena Huai Qing yang menjadi perantara. Jika tidak, kenapa kau datang ke Beilan? Tentu ingin melihat orang yang bisa membuat kaisar wanita Beilan meninggalkan Xie Yuan. Tak disangka, rupanya cuma begini-begini saja. Jadi, pesta perundingan damai itu Tentu untuk Xie Yuan. Yang Mulia Beilan,
Aku semula mengira Anda adalah sosok yang hebat. Tak kusangka kau begitu bodoh. Selama bertahun-tahun Xie Yuan, demi urusan perundingan damai, bolak-balik bekerja keras. Awalnya aku tak mau menyetujuinya. Dia bilang, ingin membuatmu kokoh, memerintah Belan. Aku tersentuh oleh cintanya, baru menyetujuinya. Tak disangka, kau malah mudah percaya pada orang lain. Ayuan, Yang Mulia tak perlu banyak bicara. Bisa mendorong perundingan damai. Juga merupakan keinginan rakyat. Ye Zhao dan Beilang. Ini hanya tugasku. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Ayuan, jika kau pulang bersamaku, aku akan umumkan pada seluruh negeri, mengangkatmu sebagai kaisar. Yang Mulia, Kukatakan sekali lagi, jangan terus memaksa. Aku tak mungkin pulang bersamamu. Urusan lain, bicarakan setelah pesta perundingan damai. Xie Yuan, aku mengantuk. Antar aku pulang beristirahat. Di dekat Yang Mulia ada kedai teh. Pendongengnya sangat hebat. Cocok untuk menghilangkan lelah. Maukah mendengarkan? Baik. Ayuan, Yang Mulia, sebenarnya Xie Yuan sudah lama. bajingan. Huai King, berapa banyak kau menipuku? Semua perhitungan ini akan kuselesaikan setelah pulang ke istana. Akan kubicarakan perlahan denganmu. Yang Mulia, perundingan damai kedua negara segera dimulai. Xie Yuan sudah mengkhianatimu. Dia musuh kita. Mohon beri aku kesempatan lagi. Pesta perundingan damai kali ini pasti kusiapkan dengan baik. Benar. Pesta perundingan damai ini dibujuk oleh Xie Yuan sendiri. Pasti dia ingin memastikan kelancarannya. Alasannya ke Ye Zhao, juga demi Beilan. Pasti dia masih mencintaiku. Asalkan di antara kita berdua, kesalahpahaman terungkap, hubungan kita bisa pulih. Benar. Setelah pesta perundingan damai selesai, kita bisa kembali seperti dulu. Yang Mulia, karena rencana sudah gagal, kita harus bertarung habis-habisan. Kali ini, aku akan menangkap penyu dalam perangkap. Semua orang berbicara tentang sebab dan akibat. Saya sudah tahu. Sekarang Anda telah sepenuhnya melupakan Lin Wangqiu. Lalu, apakah saya masih punya kesempatan? Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Saya pada akhirnya harus pergi Kemana? ke tempat yang seharusnya saya tuju. Tempat yang seharusnya Anda tuju. Anda sebenarnya? Sudahlah. Saya mengerti. Jika bukan karena kerelaanmu, tidak ada yang bisa membelenggumu. Maka saya akan mendoakanmu lebih awal. Semoga kedamaian menyertaimu di masa depan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia hari ini pasti juga telah menyadari Wang Mi menyimpan niat buruk. Kalian, Saya sebelum datang, sudah mendeteksi keganjilan di istana. Tak disangka, hari ini melalui bantuanmu, berhasil mengungkap Si Wang dan Jenderal Yulin, dua ikan ini. Saya telah mengutus Yao Guang untuk menyiapkan segalanya. Berencana menyelesaikan semuanya di pesta perundingan perdamaian. Bersediakah Anda menemani saya menyaksikan pertunjukan bagus ini? Yuan pasti akan menemani. Namun, Jenderal Ye bertindak di dalam kota kekaisaran. Mungkin akan banyak kesulitan. Lebih baik, biarkan Yuan membantu kalian sekali. Anggap saja sebagai balasan untuk Yang Mulia atas perlindungan yang diberikan. Saya sudah tahu, Ayuan tidak akan pergi bersamamu. Di dalam hatinya, hanya ada saya seorang. Itu juga demi Beilan kita. Saya menasihatimu. Lebih baik lepaskan harapan itu segera. Mengapa kamu masih belum putus asa? Hal yang tidak akan kembali. Selalu menghibur diri sendiri. Permainan menipu diri sendiri seperti ini, apakah kamu tidak lelah? Apa yang kamu tahu? Xie Yuan berbeda dengan pria lainnya, tidak sama. Dia mencintai saya, seperti mencintai nyawanya sendiri. Dia rela untuk saya, memberikan segalanya. Dia pernah berkata, dia hidup untuk saya. Saya berani memastikan, hingga kini dia masih mencintai saya. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Maaf, Yang Mulia Beilan. Ternyata benar-benar datang sebagai utusan Ye Zhao. Lepaskan tangan hamba sekarang. Jutan Pacung, sungguh tidak pantas. Sekarang kamu juga tidak berhak mengatakan itu. Tidak berhak? Aku tidak berhak? Lalu siapa lagi yang berhak? Xie Yuan, kamu pernah berjanji padaku untuk setia selamanya. Beraninya kamu mengkhianatiku. Kamu benar-benar membuatku muak. Barukah? Yang pertama melanggar sumpah adalah kamu. Aku hanya terpesona setan sesaat saja. Apalagi, perasaanku selalu untukmu.
Sudah cukup, Lin Wangqiu. Jangan membuat keributan lagi. Xie Yuan, Aku sudah selesai bicara. Kamu yang mengingkari sumpah kita. Kamu yang untuk menyenangkan Shen Huaijing, menyerahkanku kepada orang lain. Kamu yang percaya dia, bukan aku. Kamu yang menyuruhku membuatkan obat untuknya semalaman. Bahkan di hadapanku, kamu mesra dengannya. Apakah kamu menganggapku manusia? aku sudah bilang, aku hanya sesaat terpesona setan saja. Apalagi, bukankah aku sudah memberimu kompensasi setelahnya? Kamu yang menolak Gyo. Keberuntunganku. Kamu diam-diam meninggalkan istana tanpa izinku. Bukankah kamu juga menemukan wanita ini untuk menginjak-injak ketulusanku? Lalu, kamu anggap aku sebagai apa? Lin Wanshu, kemampuanmu memutarbalikkan fakta benar-benar membuatku takjub. Cukup! Hamba sudah bilang padamu, tidak peduli bagaimana aku merekrut Xie Yuan. Ia tidak pernah setuju. Apa? Lin Wangqiu, mencintaimu adalah aku. Salah satu kesalahan terbesar dalam hidupku. Berapa banyak yang telah kau lakukan untuk Beilan? Tidak peduli bagaimana aku membujuknya, semua syaratku penuhi untuknya. Dia melakukannya untukmu dan anak. Segala yang dilakukannya, semua untukmu. Lin Wangqiu. Dengan segenap cintanya, Ayuan, hamba salah. Semua ini kesalahan hamba. Berikan hamba satu kesempatan lagi. Bolehkah? Terakhir kalinya. Hamba memohon padamu. Hamba benar-benar tidak menyukai Shen Huaiqing. Hanya karena dia telah mempersiapkan untuk hamba perjamuan perundingan damai. Kau yakin? Apakah dia benar-benar bertujuan untuk perundingan damai? Bagaimana bisa setiap kali kau dipermainkan seperti monyet? Lin Wangqiu, kau benar-benar sangat bodoh. Tahta Beilan ini adalah milikku. Lin Wangqiu, kamu yang bodoh. Sebenarnya, pesta perundingan perdamaian ini hanyalah alasan dariku saja. Aku sudah lama bekerja sama dengan orang-orang Yezhao untuk bersatu. Dengan kesempatan ini, aku akan menangkap kalian semua sekaligus. Shen Huaiqing, Kaisar ini demi kamu baru saja mengkhianati Ayuan. kamu berani mengkhianatiku? Kamu sendiri yang bertindak bodoh. Apapun yang kukatakan, kamu percaya saja. Tidak punya otak sama sekali. Apa hakmu untuk menyalahkanku? Bajingan, sang kaisar pasti akan menghancurkanmu. Si imut ini menjadi potongan-potongan. Hahaha. Kamu lihat baik-baik. Kamu yang dikepung oleh kami. Kamu masih mau membunuhku? Mulai sekarang, akulah Kaisar Beilan. Dan kamu, Lin Wangqiu, kamu yang mempercayaiku. Kamu yang merekrutku. Kamu sama sekali tidak berhak menyesal. Bagaimana mungkin sang kaisar demi kamu, si penuh niat jahat ini, melukai Ayuan? Siapapun yang membunuh Maharani Beilan dengan tangannya sendiri akan mendapat hadiah 10.000 tael emas. Apa yang kalian lakukan? Tuan Xie, saya sudah melaksanakan perintah Anda, diam-diam menangkap Shen Huaiqing dan pasukan pemberontak Jenderal Yulin. Semuanya. Tidak mungkin. Aku sudah merencanakan ini begitu lama. Tidak mungkin gagal. aku, Ye Zhao, bagaimana mungkin kau, jenderal yang bodoh begini? Berkonspirasi pun tak memilih orang yang pintar. Orang tak berguna seperti dia, pantas kau ikut. Xi Yuan, aku tahu aku salah. Dulu tak seharusnya aku memperlakukanmu seperti itu. Maafkan aku ya. Mohon keringanan pada yang mulia ya. Xie Yuan, aku sadar kesalahanku. Xie Yuan. Yang mulia, maafkan hamba. Ya, hamba benar-benar menyesal demi hubungan suami istri kita dulu. Biarkan hamba menjadi selirmu lagi. Hamba akan mencintaimu dengan tulus. Atas dasar apa kau menyangka hamba membutuhkan cintamu? Pengawal, bawa pengkhianat ini keluar dari sini. Eksekusi dengan penyiksaan. Yang mulia, siap. Yang mulia, yang mulia. Ampunilah hamba, yang mulia. Pergi, yang mulia. Rupanya, Hamba selalu bergantung padamu. Dulu saat hamba menaklukkan Beilan dan menjadi Maharani, berkatmu. Kini mengatasi pemberontakan pun, masih harus mengandalkanmu. Ayuan, hamba terlalu banyak berutang padamu. Beri hamba satu kesempatan lagi, pasti hamba akan mencintaimu dengan baik. Ikatan kita telah lama putus. Maafkan aku. Ayuan, maafkan aku. Hamba termakan hasutan Shen Huaiqing. Maafkan hamba sekali ini saja. Kembalilah padaku ya.
Senpai, sekarang kau masih mengira Xie Yuan akan kembali bersamamu? Dia pasti mau. Katanya. Lin Wangqiu. Setelah nenekku meninggal, aku menjadi anak yatim. Karena aku tertarik padamu, aku mulai mempelajari masa lalumu. Pada saat itu, duniaku mulai dipenuhi cahaya. Demi kamu, dengan tegas, kutinggalkan segalanya. Datang sendirian ke zamanmu. Hanya untuk menjalani 4 musim bersamamu. Aku mengakui, aku sungguh pernah mencintaimu. Tapi aku terlalu lelah. Lin Wangqiu, aku tidak membencimu. Tapi, aku juga tidak mencintaimu lagi. Kita sudah bersama 10 tahun. Aku tak menyesal. Tapi sekarang, sudah waktunya berakhir. Mulai saat ini, semoga kita masing-masing hidup dengan baik. Aku tidak mau. Aku tak mau hidup masing-masing dengan baik. Ayuan? Ayuan? Ayuan! Paduka, Baginda pingsan. Cepat berbaring dan istirahat. Aku bertanya, di mana Ayuan? Sepertinya, dia pergi ke Istana Kianya. Istana Kianya. Istana Kianyang. Ayuan, jangan pergi. Ayuan, aku tak mengizinkanmu pergi. Berani-beraninya kau pergi. Aku akan mati di... Lin Wangqiu, masa lalu tidak dapat dikejar lagi. Tidakkah lebih baik kita akhiri saja di sini? Tidak. Ayuan, Beta tidak bisa hidup tanpa kamu. Bukankah kau pernah berkata kepada Beta bahwa kau hidup untuk Beta? Beta pun demikian adanya. Beta tidak mengizinkanmu pergi. Lin Wangqiu, aku sudah cukup banyak berbuat untukmu. Antara kita sudah selesai. Bahkan kau mengancam nyawaku sekalipun, kau takkan bisa menghentikanku. Yuan. Katakan. Tuan Xie bilang dia sudah pergi. Pasti dia sudah pergi. Kalau tidak, mana mungkin dia menolak undangan hangat yang mulia? Kau juga menyadarinya, Xie Yuan menyukaiku. Yang mulia, bukan itu maksud hamba. Hanya saja syarat yang kita tawarkan sangat menguntungkan. Jika dia benar-benar, Beta sudah memutuskan. Masakan Beta tak boleh mencarinya? Yang mulia, suruh orang mencarinya. Karena dia bisa datang, pasti ada cara menuju dunianya. Sebelum mencoba satu persatu, lagi. Sebelum mencoba satu persatu, Beta tidak akan menyerah. Ayuan. Dengarkan hamba. Hamba akan menjelaskan. Ayuan. Nona, ini adalah institut penelitian tingkat tinggi. Tidak boleh dimasuki sembarangan. Kenapa kau seperti ini? Kalau kau terus begini, kami benar-benar akan memanggil polisi. Kurang ajar. Biarkan saya masuk. Hamba mengkari Ayuan. Lepaskan saya. Profesor Xi, Anda bahkan sudah pindah ke institut untuk tinggal. Wanita ini kenapa masih terus datang mengganggu? Sudah setahun. Apakah dia tidak bosan? Haruskah kita laporkan ke polisi? Sudahlah. Identitasnya istimewa. Kalau melaporkan ke polisi, justru akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terakhir kali dia bahkan melukai Direktur Song. Direktur Song hanya mempertimbangkan rasa hormat kepada Anda. Baru kemudian, tidak mempersoalkan yang sudah-sudah. Sekarang adalah periode krusial untuk proyek. Bagaimana jika... Kalau begitu, siapkan hadiah. Setelah sibuk, saya akan menjenguknya. Baik. Lepaskan saya. Ayuan. Ini. Hamba ternyata berhasil. Inikah dunia tempat Xie Yuan berada? Awalnya Beta hanya ingin menggunakan ilmu pertukaran jiwa ini untuk menemukan orang yang Beta cintai. Tak disangka, malah menyeretmu ke dunia Beta. Sebagai gantinya, takhta Kaisar, perempuan Ye Zhao ini akan Beta serahkan padamu. Siapa yang mau jadi kaisar perempuan? Aku sudah mengerjakan proyek hampir setahun dengan Profesor Xi. Sebentar lagi pasti berhasil. Cepat kembalikan aku. Profesor Xi, rupanya kau juga menyukai Xie Yuan? Kebetulan sekali kita. Direktur Song, kondisimu sudah membaik? Sebelumnya. Kau memang hebat, Xie Yuan. Dulu Beta sudah memohonmu tetap tinggal, tapi sia-sia. Aku sangka, kau malah mencari pasangan baru di sini. Bahkan memberi bunga. Sungguh perhatian. Bukan, dia, asisten. Iya. Yang mulia Kaisar Ye Zhao. Xie Yuan,
Kali ini kau tak bisa kabur lagi. Xie Yuan, kali ini kau harus menjadi pemandu yang baik untuk mengajakku melihat duniamu. Sayangku, berani-beraninya kau mengganggu Ayuan. Beta pasti akan membuatmu kapok setengah mati. Li Wangqiu, kalau kau berani menyakitinya lagi, jangan salahkan aku jika tak bisa bersikap baik. Apa katamu? Ini sudah setahun. Kaisar wanita belan kita, kenapa tak ada kemajuan sedikit pun? Kau juga datang ke sini? Ya, betul. Kau kira hanya kau yang bisa mencarimu Ayuan? Ayuan, kau yang membawanya ke sini, bukan? Kau sengaja membawanya ke sini untuk membuatku marah, ya? Ku bilang, sifatmu yang kepala batu ini, kapan bisa kau ubah? Aku datang karena aku mencintai Ayuan. Tak ada hubungannya denganmu. Kalian pun tak mungkin bersama lagi. Kapan kau baru bisa menerima kenyataan ini? Linger benar. Dia datang ke sini karena cinta. Aku bersamanya juga karena cinta ini. Tak ada hubungannya dengan hal lain. Tidak. Cintamu hanya boleh untukku, milikku. Cinta bisa berubah. Sejak aku meninggalkan Beilan, kita sudah tak mungkin lagi. Setahun ini aku membiarkanmu karena takut kau celaka di sini dan membahayakan seluruh negara Beilan. Aku berbeda dengannya. Saat aku datang, aku sudah menemukan orang yang kompeten untuk mengambil alih. Li Wangqiu, jangan lupa, kau adalah pemimpin negara, juga ibu dari 2 anak. Jangan karena obsesi masa lalu melupakan semua tanggung jawabmu. Tidak, aku... Lupakan aku. Pulanglah. Dan jadilah kaisar wanita yang baik. Besarkan anak-anakmu hingga dewasa. Ayuan. Ayuan. Ibu permaisuri, Ibu permaisuri, ayahanda masih belum mau pulang. Kami tahu kami salah. Ayah, kapan sebenarnya amarahnya baru akan reda? Dia akan menikahi orang lain. Tidak akan kembali lagi. Dulu, akulah yang menyakiti ayah. Aku akan mencarinya dan bersujud memohon maaf. Dia sangat mencintai kita. Pasti akan memaafkan kita. Ya, ya. Aku juga pergi. Ayo, pergi. Tunggu. Kau benar-benar akan meninggalkanku. Benarkah bahkan anak sendiri tidak kau inginkan? Lin Wangqiu, Yuaning, kau sombong dan manja. mudah percaya fitnahan. Tapi dasarnya tidak jahat. Dia punya semangat juang. Sejak kecil bercita-cita tinggi. Punya bakat menjadi kaisar. Aku telah menjaga Beilan selama 10 tahun. Itulah hadiah terbaik untuknya. Sedangkan Yu Yao punya perlindungan kakaknya. Memiliki status mulia. Di era keemasan itu. Pasti bisa hidup bebas bahagia. Li Wangqiu, ini terakhir kalinya. Jangan datang lagi. Ayuan. Yuaning, kau adalah putra mahkota Beilan. Aku adalah kakak Yu Yao. Ayahmu menjaga Beilan. Dan kalian berdua selama 10 tahun. Mulai sekarang, tanggung jawab besar ini akan kuberikan padamu. Ibu permaisuri. Sebelumnya, semua ini kesalahan Ibu Permaisuri. Terus membuat kesalahan. Menyakiti ayah kalian. Kalian berdua jangan salahkan dia. Kalian harus ingat. Meski dia tidak pulang. Tapi, dia di dunia lain selalu mengawasi kalian. Kami berdua, anak-anak yang baik. Jangan kecewakan dia. Semuanya, keluarlah. Mulai sekarang. Balai Kianyang ini. Jangan izinkan siapapun masuk. Ibu permaisuri. Ayuan. Yang harus kulakukan sudah selesai. Bisakah kau kurangi kebencianmu padaku?
Yuan. Ini pedang yang kau tempa sendiri untukku. Saat itu, kita saling mencintai. Memiliki 2 anak yang manis. Menemaniku, berbagi suka dan duka. Setiap hari, hidup dalam kebahagiaan berkilau. Sayangnya, hari-hari indah seperti ini tak akan pernah kembali. Profesor Shi, ini adalah ruang makam terakhir dari dinasti Beilan. Telah berhasil dibuka. Yang dimakamkan bersama Maharani adalah sebilah pedang dan sebuah potret seorang pria. Lihatlah. Karena ini adalah peninggalan bersejarah, serahkan saja ke museum pameran. Hati-hati, jangan sampai rusak. Ini hanya salinan fotokopinya. Profesor Shi, apakah Anda tidak penasaran? Sama Maharani Beilan itu, setelah 2 kerajaan bersatu, saat Beilan berada di puncak kejayaannya, tiba-tiba menyerahkan tahta kepada putra mahkota, lalu bunuh diri di dalam istana. Ada catatan sejarah tak resmi yang menyebutkan, "Itu demi pria dalam potret itu." Apakah kamu tidak penasaran? Seperti apa rupa pria ini? Siapapun dia, tak pernah tercatat baik dalam catatan sejarah resmi maupun tidak. Jadi, apa yang perlu diperhatikan? Sepertinya malam ini harus lembur lagi. Harus cari akal untuk menenangkan Linger. Hai Yuan, apa kamu membicarakanku saat aku tidak ada? Bu Guru, kenapa datang ke sini? Tentu saja, karena dengar seseorang akan lembur, khawatir dia lupa makan. Sengaja datang untuk mengawasi. Kalau begitu, aku pergi dulu. Apa kamu tidak penasaran? Tidak ingin melihat siapa yang digambar? Aku tidak tertarik. Justru kamu, perutmu sudah membesar. Masih juga datang ke sini. Bejuni saja, kamu istirahat yang baik. Aku akan pilihkan beberapa masakan kesukaanmu. Lin Wan Qiu, kali ini aku menang lagi.